Kenapa tidak berhasil? Aku mengikuti semua langkahnya, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Saat itu, sahabatku Harry berjalan ke arahku dan bertanya dengan tatapan bingung. Hei, apa yang kamu lakukan? Oh, hey Harry. Aku sedang mengerjakan rencana untuk menjadi populer tapi tidak berjalan dengan baik. Aku mengubah gayaku dan memposting lebih banyak di media sosial. Tapi aku tetap tidak keren. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku sangat ingin menjadi populer, bukan? Ya, itu semua karena cegukanku yang mengganggu. Tahun lalu aku berada di panggung membawakan drama kota kita ketika aku tiba-tiba mulai cegukan, terus-menerus. Aku tidak bisa berhenti dan seluruh penonton mulai menertawakanku. Pada akhirnya, mereka harus menggantikanku dengan orang lain. Bukan hanya itu momen paling memalukan dalam hidupku, tapi aku juga sering diolok-olok sejak saat itu. Tahun ini, aku ingin menjadi populer, agar semua orang akan melupakan kejadian cegukan itu. Andai saja menjadi populer itu mudah. Hei, kamu bisa membantuku? Tidak mungkin, rencanamu gila. Saat itu, siswa baru, Amanda, lewat, sambil dikelilingi segerombolan siswa lainnya. Kenapa gadis itu begitu populer? Maksudku, dia baru seminggu di sini. Kamu tidak tahu? Dia saudara perempuan Dustin. Dia sudah menjadi cowok paling populer di sekolah. Jadi menjadi adiknya membuat dia populer juga. Itu dia, Harry. Cara tercepat bagiku untuk menaiki tangga popularitas adalah dengan pacaran dengan Dustin. Pada awalnya, Harry tampak bingung dengan ini, tapi kemudian dia tiba-tiba setuju untuk membantuku. Dengan satu syarat tentunya, setelah aku berhasil menjadi pacarnya Dustin, aku harus memperkenalkan Amanda kepadanya. Aku tahu itu, dia pasti menyukainya. Semua cowok di sekolah ini menyukainya. Baiklah, aku akan membantunya, karena aku membutuhkan Harry dalam hal ini. Dia memainkan peran penting dalam rencanaku, dan kalian akan segera mengetahui alasannya. Sepulang sekolah, aku sedang menunggu di sudut tempat parkir ketika Harry berjalan ke arahku, diikuti oleh Dustin. Aku dengar kamu bisa mengajariku. Ya, benar. Aku tidak menerima uang, aku cuma perlu. Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Dustin tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian ketika dia melihat tatapan serius kami, dia berhenti. Kalian berdua gila. Tapi aku harus lulus pelajaran matematika, jadi oke. Namun, nilaiku harus meningkat dalam waktu 2 minggu, baru kita sepakat. Setuju, aku menyeringai. Dalam 2 minggu? Itu sangat mudah. Sungguh menarik. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana kami berhasil melakukannya. Nah, Harry anggota tim sepak bola Dustin, dan mendengar pelatih memberitahu dia jika dia tidak meningkatkan nilai matematikanya, dia akan dikeluarkan dari tim. Pada dasarnya, kami menggunakan kelemahan Dustin untuk mencapai kesepakatan. Aku tahu aku tidak punya kesempatan bersamanya dengan menggunakan kemampuan merayuku yang buruk. Jadi inilah waktunya menggunakan kekuatan terbesarku, otakku. Cukup pintar ya? Aku mulai mengajari Dustin. Lalu setelah 2 minggu, nilainya naik 2 tingkat. Dan saat itulah dia menyetujui kesepakatannya dan berpura-pura menjadi pacarku. Keesokan harinya, Dustin dan aku berpegangan tangan dan berjalan ke sekolah. Dan seperti yang kuduga, semua orang melongo melihat kami. Aku bahkan mendengar mereka berbisik tentangku. Apakah itu gadis cegukan yang bersama Dustin? Dan, wah, sejak kapan mereka berdua pacaran? Bukan hanya itu saja. Kemanapun aku pergi, orang-orang akan mengikutiku. Dan di setiap kelas, semua orang ingin duduk di sebelahku. Akhirnya, aku populer dan aku menyukainya. Aku baru saja selesai mengajar Dustin di rumahnya dan hendak pulang ketika ibunya muncul dan mengundangku untuk makan malam. Canggung, tapi aku tidak ingin bersikap kasar. Jadi aku menjawab ya. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk ngobrol dengan Amanda. Aku sedang duduk di sebelah Dustin di meja makan ketika Amanda masuk dan menatapku dengan tatapan kotor. Apa yang dia lakukan di sini? Amanda, tolong sopanlah. Oke. Apakah aku telah membuatnya kesal? Setelah kami selesai makan, aku membantu Amanda membersihkan meja. Aku mengeluarkan beberapa kue coklat buatan sendiri dari tasku dan memberikan senyuman ramahku sambil berkata, temanku Harry, dia menyukaimu. Aku ingin tahu apakah. Tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimatku, Amanda menyelaku. Maaf, izinkan aku menghentikanmu di sini. Pertama, aku tidak makan kue. Bleh. Kedua, aku berasumsi kamu bertanya kepadaku apa aku mau pacaran dengan temanmu, kan? Tidak, karena dia pecundang sama sepertimu. Sudah cukup memalukan kalau Dustin berkencan denganmu. Lalu dia pergi meninggalkanku yang berdiri di sana dengan tercengang. Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana seseorang bisa bersikap sekasar itu?
Keesokan harinya di sekolah, aku ingin memberitahu Harry untuk menyerah pada Amanda. Tapi begitu aku melihatnya, dia berlari ke arahku, memelukku dan berkata, "Emily, kamu jenius dalam mencari jodoh. Terima kasih." Hah? Bagaimana apanya? Amanda baru saja bertanya apakah aku ingin datang ke pestanya akhir pekan ini. Bukankah itu bagus? Yeay! Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Harry sangat terlihat bahagia sehingga aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Satu hal yang pasti, ada yang aneh dengan Amanda. Tentu saja aku juga menghadiri pesta itu, karena aku pacar Dustin. Ingat? Wow, kami sebenarnya berada di pesta anak-anak yang keren. Pertama kalinya bagi kami berdua. Ini luar biasa. Harry bahkan menjadi sedikit emosional. Sayang sekali. Dustin dan aku bekerja sama untuk bermain beer pong dan itu sangat menyenangkan. Dan di luar dugaan, kami menang. Kami sangat bersemangat dan kami berdua bersorak kegirangan dan berpelukan tanpa berpikir panjang. Ups, tidak menyangka hal itu akan terjadi, tapi yang terjadi selanjutnya lebih gila lagi. Semua orang mulai bersorak. Cium, cium, cium. Astaga, mereka tidak mungkin serius, bukan? Aku hanya menertawakannya dan berharap semua orang akan berhenti. Tapi tidak, mereka terus bersorak. Tiba-tiba, Dustin meraih wajahku dan menciumku, tepat di bibirku. Aku tidak mendorongnya. Oh tidak, aku malah memejamkan mata dan terbawa suasana. Aku bahkan mengangkat satu kaki. Oh, dan FYI, itu ciuman pertamaku. Setelah itu, wajah kami berdua menjadi merah padam dan menghindari kontak mata. Seluruh tubuhku terasa panas seperti sedang demam atau apalah. Bagaimanapun, pesta itu adalah segalanya yang aku impikan dan banyak lagi. Keesokan harinya, Harry dan aku tiba di sekolah dalam suasana hati yang sangat baik. Namun tiba-tiba, kami melihat sekelompok siswa berkumpul di sekitar seseorang. Kami menerobos kerumunan dan melihat Amanda menangis. Ternyata, seseorang dari pesta itu telah mencuri 2 telur Pebridge milik ibunya. Kemudian, salah satu teman Amanda menyarankan untuk memeriksa semua ransel dan loker semua orang yang menghadiri pesta tadi malam. Tapi kemungkinannya kecil, pelakunya pasti sudah bisa menyembunyikan semua bukti sekarang. Tetap saja, kita harus mencoba segala yang kita bisa, bukan? Aku tidak tega melihat Amanda menangis seperti ini. Lalu dia dengan lembut menepuk pundaknya. Hei, itu keren. Bagus sekali, Harry. Jadi, kami memeriksa barang milik beberapa orang, dan tetap saja tidak ada yang ditemukan. Kemudian giliran Harry. Dia membuka loker, dan... Oh, Tuhan! Salah satu telur Faberge ada di sana. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku membuka lokerku, dan... Apa? Ada yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Amanda mulai meneriaki kami. Aku tahu itu kalian berdua. Hai semuanya. Emily di sini memanipulasi Dustin dengan menggunakan kelemahannya, kecintaannya pada sepak bola dan ketidaksukaannya pada matematika. Lalu dia memaksanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya supaya dia bisa terlihat keren. Semua orang mulai memelototiku seolah akulah penjahatnya, tapi ternyata tidak. Terjadi kesalahpahaman. Aku menoleh ke Dustin untuk meminta bantuan, tapi dia hanya menghindari tatapanku lalu pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku hanya berdiri kaget sampai Harry menyeretku pergi bersamanya. Nah, setelah itu, aku menjadi lebih populer dari sebelumnya. Aku sekarang dikenal sebagai gadis yang memanfaatkan seorang cowok untuk menjadi populer dan kemudian mencuri darinya. Lebih buruk lagi, Amanda tidak mau mendengarkanku. Harry dan aku jelas-jelas dijebak. Kuharap aku bisa kembali ke kehidupan normalku sebelum aku membuat kesepakatan bodoh dengan Dustin. Oh, tapi ciuman itu tidak akan terjadi. Ya ampun, mungkinkah aku jatuh cinta pada Dustin? Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Amanda. Itu adalah klip dari pesta baru-baru ini dengan pesan, "Kamu bukan apa-apa lagi, Dustin." Kenapa kamu pacaran dengan pecundang ini? Bukankah dia gadis yang cegukan saat bermain? Aku akan menggunakannya sampai akhir semester ini. Ya ampun, aku tidak percaya dia mengatakan itu. Aku tahu dia tidak menyukaiku seperti aku menyukainya. Tapi apakah dia harus sejahat itu? Klip secara otomatis diputar ulang. Menonton kali ini saja sudah cukup buruk. Tapi tunggu, ada detail dalam klip itu yang menarik perhatianku. Aku memutar ulang, dan ya Tuhan, ada 2 telur Faberge yang hilang. Klipnya direkam pada tengah malam, tetapi Harry dan aku meninggalkan pesta sebelum itu. Aku segera bergegas ke rumah Dustin dan Amanda untuk menunjukkan videonya kepada mereka. Aku tidak ingat kalian berdua pulang lebih awal. Bagaimana jika kamu berbohong? Baiklah, aku perhatikan di pintu depanmu terdapat kamera. Jika kamu mau, kami bisa memeriksanya. Dustin menoleh ke Amanda dan dengan bingung bertanya, apakah kamu menaruh telur itu di loker Emily dan Harry? Amanda tidak mengatakan apapun kecuali kepalanya yang tertunduk mengatakan semuanya. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Emily tidak melakukan kesalahan apapun. Karena aku tidak suka dia menjadi pacarmu. Aku menyukaimu. Apa? Bukankah dia saudaranya? Oh,
Ternyata mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Itu pasti aneh. Sebenarnya orang tua mereka sangat dekat dan ketika orang tua Amanda meninggal karena kecelakaan, keluarga Dustin menerimanya. Jadi Amanda sudah seperti saudara perempuan bagi Dustin. Namun Amanda di sisi lain sudah lama jatuh cinta padanya. Aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Selama dia memposting status di media sosial yang mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan kami tidak mencuri darinya. Dan dia dengan enggan menyetujuinya. Setelah itu, aku langsung keluar dari sana tanpa berkata apa-apa lagi pada Dustin. Tapi dia mengejarku dan meminta maaf karena tidak membelaku beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa memilih antara aku dan Amanda. Lalu dia berkata, klip yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa yang tidak perlu dipahami? Sudah jelas sekali. Lalu apa itu? Tolong beritahu aku. Tapi Dustin hanya berdiri diam dan menatap sepatu Keds-nya. Seperti dugaanku, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Jadi aku bergegas pergi. Keesokan harinya Amanda memposting status tersebut dan nama kami akhirnya dibersihkan. Hidupku kembali membosankan. Tapi tidak apa-apa karena sekarang aku tahu bahwa menjadi populer bukanlah hal yang membuatku bahagia. Oh, dan tentang aku dan Dustin? Nah, beberapa hari kemudian dia mengirimiku video. Itu klip yang sama dari pesta. Pada awalnya, ini membuatku frustrasi. Maksudku, kenapa dia membuatku menontonnya lagi? Tapi kemudian aku perhatikan bahwa klip ini lebih panjang. Karena penasaran aku tekan tombol play. Dan kalian tidak akan percaya apa yang terjadi di paruh kedua video itu. Setelah bagian Dustin mengatakan dia hanya ingin memanfaatkanku, semua orang semakin menggodanya. Dia menjadi marah dan berteriak. Ya, Emily memang aneh, tapi dalam arti baik. Aku suka cara dia mencium bau buku setiap kali dia membukanya dan cara dia yang lucu merasa malu saat bersin keras. Apa kalian tahu apa yang paling aku suka dari dia? Dia cegukan setiap kali dia gugup. Kalian tidak salah dengar, aku menyukainya. Apa? Dustin juga menyukaiku. Amanda sengaja memotong bagian video ini agar aku salah menilai dia. Tapi sekarang setelah aku tahu kebenarannya, menurut kalian apa yang aku lakukan? Ya, tentu saja aku memaafkannya. Maksudku, bagaimana tidak? Aku sangat gugup. Ini sepertinya perasaan paling gugup yang pernah aku alami dalam hidupku. Aku bahkan tidak menyangka konferensi pers bisa seramai ini. Tiba-tiba kilatan cahaya datang ke arahku dari segala arah, hampir membutakan mataku. Tapi bunyi kliknya tidak berhenti, begitu juga dengan suara mereka memanggil namaku. Hazel, lihat sini! Sini, Hazel! Ya ampun, kenapa ini kacau sekali? Aku mulai panik, jadi aku lari. Tapi aku baru mengambil beberapa langkah, buk. Oh, sepatu hak tinggi bodoh ini. Oh, hai. Aku tidak melihatmu di sana. Baiklah, jujur saja agak sulit melihat siapapun dari sudut ini. Kemudian dari segala arah, para wartawan berdatangan seperti burung nasar yang kelaparan, mencoba memotretku. Aku masih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika... Semuanya, tolong beri dia ruang. Apa kamu baik-baik saja? Robert, ayah angkatku, membantuku berdiri. Permisi, ini pertama kalinya dia menghadiri acara yang ramai seperti ini. Jika kamu tidak keberatan, kami akan membantunya menjawab pertanyaanmu. Aku akhirnya lolos dari kekacauan. Atau begitulah yang kupikirkan. Begitu sampai di dalam rumah, Robert berteriak, Pamela, yang membuatku ketakutan dalam hidupku. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengajari Hazel sopan santun? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan publik seperti itu? Pamela tampak malu dan terus membungkuk dan meminta maaf, namun Robert tetap saja marah. Jika ini terjadi lagi, sebaiknya kamu mengemasi tasmu dan keluar dari sini. Aku merasa sangat bersalah. Itu semua karena aku sehingga dia dimarahi seperti itu. Tapi aku telah melakukan yang terbaik. Jelas itu tidak cukup baik. Aku mencoba melupakannya. Tapi besoknya Pamela membangunkanku. Dia memberiku jadwal dan memberitahuku bahwa mulai sekarang aku tidak perlu berangkat ke sekolah. Dan sebagai gantinya seorang tutor akan datang untuk mengajariku di rumah. Apa? Kenapa tiba-tiba? Tanyaku pada Pamela dengan kaget. Itu karena kejadian kemarin, wali kota telah memutuskan kalau kamu harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari etiket yang diperlukan. Apa kamu serius? Dia tidak bisa mengurungku begitu saja di sini. Mustahil. Hazel, dengarkan. Kamu harus bersyukur bahwa kamu diadopsi di rumah ini. Ingatlah semua yang telah dilakukan Tuan Cornelius untukmu dan patuhi apa yang aku katakan. Apa kamu mengerti maksudku? Menatap mata Pamela, aku tahu aku tidak punya pilihan selain setuju. Hari upacara pembukaan balai kota akhirnya tiba, dan aku harus meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dalam sebulan. Sebulan penuh. Sekarang adalah momen yang sebenarnya. Di mata publik, aku telah sepenuhnya berubah menjadi wanita bergengsi.
Ketika Robert mulai berbicara pada upacara tersebut, dia mengumumkan penggalangan dana amal untuk panti asuhanku. Dengan harapan anak-anak sepertiku akan diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Mendengar pidatonya, aku hampir tidak bisa menahan air mata. Aku sedang duduk di samping ibu angkatku, Elinor. Jadi aku berbalik untuk memeluknya erat-erat. Tiba-tiba semua mata tertuju padaku, dan sepertinya aku akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Aku tersenyum pada Robert dan kami berdua menitikkan air mata. Mungkin Pamela benar. Aku sungguh beruntung telah diadopsi oleh orang-orang baik seperti mereka. Namun, begitu kami tiba di rumah, segalanya berubah. Orang tuaku terdiam dan pergi ke kamar mereka, meninggalkanku sendirian. Mana pujianku? Aku telah melakukannya dengan sangat baik. Kenapa mereka tidak senang? Hari-hari berikutnya mereka masih memintaku untuk bergabung dengan acara mereka. Jadi kurasa aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan ketika media dan masyarakat ada di sekitarku, mereka semua bersikap sensitif dan penuh kasih sayang terhadapku, terus-menerus memujiku. Kami pasti terlihat seperti keluarga yang sempurna. Namun begitu kami tiba di rumah, mereka mengabaikanku. Dan jika mereka ingin memberitahuku sesuatu, mereka akan meminta Pamela untuk berbicara denganku. Aneh sekali. Sebenarnya aku mulai merasa sangat kesepian dan tertekan. Dan meskipun aku hidup dalam kemewahan, aku merindukan panti asuhan. Suatu hari, Putri Pamela, alias satu-satunya teman yang aku punya di rumah besar ini, Paisley, melihat betapa kesalnya aku dan bertanya, "Hei, jadi kenapa kamu setuju untuk pindah ke rumah ini? Kamu jelas tidak senang di sini." Paisley mengerti perasaanku. Dia seumuran denganku, jadi kami berada pada gelombang yang sama. Aku gugup untuk menceritakan perasaanku padanya, tapi aku tahu dia akan mengerti, jadi aku menceritakan semua padanya. Masalahnya aku sebenarnya punya saudara perempuan, dia baru berusia 8 tahun, dan namanya Amber. Itulah sebabnya aku merindukan panti asuhan. Dia masih di sana. Dia menderita penyakit jantung bawaan, jadi setelah orang tua kami meninggal, panti asuhan tidak mampu membayar biaya rumah sakitnya. Ketika keluarga wali kota memutuskan untuk mengadopsiku, aku menolak karena aku tidak mau meninggalkan Amber sendirian. Tapi kemudian Robert menawarkan untuk membayar perawatan medisnya jika aku setuju. Dan ya, sisanya tinggal sejarah. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jika aku melakukannya, apa yang akan terjadi pada Amber? Oh, Hazel, aku tidak tahu. Aku minta maaf, tapi aku harus jujur padamu. Suatu kali aku dengar Robert dan Elinor berkata bahwa kamu adalah gadis yang sempurna untuk memainkan peran ini. Hah? Peran apa? Itu berarti, apakah mereka memanfaatkanku untuk sesuatu? Itu tidak masuk akal. Tapi kata-kata itu terus melekat di pikiranku sampai suatu kali Elinor memintaku untuk bergabung dengannya di acara amal, yang menurutnya akan disiarkan di televisi. Tugas kami adalah menyiapkan makanan buatan sendiri dan membagikannya kepada para tunawisma. Aku sangat bersemangat, tapi saat aku masuk ke dapur kami, aku menemukan para koki telah memasak semuanya sebelum kru syuting tiba. Aku sangat kecewa dan bertanya kepada Elinor tentang hal itu. Dia hanya tertawa dan berkata, "Ah, tidak. Sayang, tugas kita hanya tampil cantik dan anggun di depan kamera." Lalu sebelum membagikan makanan, dia memberiku sepasang sarung tangan dan berkata, "Jangan sentuh tangan mereka, oke? Mereka kotor." Ya ampun, bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Oh, lalu aku tersadar. Aku mengerti apa yang dikatakan Paisley sekarang. Kasih sayang dan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Cornelius kepadaku sebenarnya hanya untuk pamer. Semuanya hanya untuk memenangkan hati penonton alias publik, meskipun ini adalah wajah mereka yang sebenarnya. Aku harus melakukan sesuatu mengenai hal ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menipu publik seperti ini. Jadi ketika Elinor pergi ke kamar mandi dan melepas sarung tangannya, aku segera mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ketika kami keluar, seorang pria tunawisma mendekatinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan meminta untuk berjabat tangan. Tentu saja dia mencoba untuk menolak. Tetapi pada saat itu kamera mengarah ke arahnya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dan tahukah kalian, pria itu tidak hanya menjabat tangannya, dia bahkan menarik Elinor untuk masuk ke dalam pelukan eratnya. Aku tidak bisa menahan tawaku melihat betapa bingungnya dia. Layani dia dengan benar. Setelah itu, Elinor meraih lenganku dan menyeretku ke sudut yang sunyi. Lalu dia berkata, "Kamu yang melakukan ini, kan?" Aku pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakannya, dan ini justru membuatnya semakin marah. Kemudian pada malam harinya, ketika kami sampai di rumah, Robert sudah menunggu dan berteriak kepadaku, "Kamu sedang bermain apa?" Aku bingung, tapi kemudian Elinor menambahkan, "Jangan pernah macam-macam denganku seperti itu lagi." Sekarang dengarkan baik-baik, apa kamu tidak merindukan adikmu? Apa kamu tidak penasaran apakah dia baik-baik saja atau tidak? Benar, kamu sebaiknya berperilaku dengan sopan mulai sekarang, nona muda. Aku sangat terguncang dengan apa yang mereka katakan. Aku bahkan tidak ingin meninggalkan kamarku. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada adikku? Lalu tiba-tiba Paisley naik melalui jendela ke kamarku. Begitu aku melihatnya, aku langsung menangis.
Paisley, tolong aku dengan masalah ini. Aku ingin kamu pergi ke panti asuhanku dan memeriksa Amber dan melihat apakah dia baik-baik saja. Beberapa jam kemudian, Paisley kembali terengah-engah. Adikmu, dia tidak melakukannya dengan baik. Apa? Tapi, bukankah dia sudah menerima uang untuk pengobatan bulanannya? Paisley menggelengkan kepalanya. Para biarawati di sana mengatakan mereka belum menerima 1 sen pun sejak kamu pergi. Sekarang Amber hampir tidak bisa bertahan. Kata-kata Paisley menghancurkan hatiku. Mereka berdua telah membodohiku selama ini. Dan sekarang nyawa adikku berada di ujung tanduk. Aku harus menuntaskan masalah ini. Aku berjalan melewati kantor Robert dan saat itulah aku mendengar seseorang berbicara. Penasaran, aku mengintip ke dalam dan melihat sekelompok pria paruh baya duduk mengelilingi meja. Satu pria angkat bicara. Hei Robert, hari pemilihan akan segera tiba. Apakah gadis kecil itu masih melakukan pekerjaan dengan baik? Oh, jangan khawatir tentang dia. Dia hanya anak kecil yang konyol. Dia percaya apapun yang kukatakan padanya, terutama tentang adiknya yang sakit. Robert menyeringai. Beraninya dia berbicara tentang adikku seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan pria kejam ini terus membodohi semua orang seperti yang dia lakukan padaku. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam. Omong-omong, berapa banyak uang amal yang kita dapatkan sejauh ini? $100.000. Dan ruangan itu dipenuhi dengan pujian. Tuan-tuan, pada saat pesta penutupan amal akhir pekan ini, kita seharusnya mendapatkan hampir $500.000 untuk kampanye pemilu. Begitu aku menang, bisnis kalian akan terus dikurangi pajaknya selama 4 tahun ke depan. Aku harus menutup mulutku agar tidak terengah-engah. Jadi selama ini dia mengeksploitasiku dan panti asuhan karena korupsinya. Astaga, aku sangat bodoh sekali sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Siapa di sana? Robert berteriak dan bergegas ke pintu. Oh tidak. Karena panik aku berlari, tetapi tidak cukup jauh sebelum aku tersandung dan telepon terlepas dari tanganku. Robert dan anak buahnya menyusulku, mengangkat telepon dan menghapus semua bukti yang aku punya. Mereka bahkan mengambil telepon dariku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, Aku sudah memperingatkanmu, kan? Kamu pembohong, aku berteriak. Kamu belum membayar sepeser pun untuk pengobatan adikku. Robert mengeram. Siapa yang memberitahumu? Tapi yang dia punya hanyalah jawabanku yang terdiam dan tatapan marahku. Marah, dia menyeretku kembali ke kamarku. Pembantu, bawakan aku kunci kamarnya. Dan kemudian dia mengurungku di dalam. Sampai hari penutupan pesta amal tiba, di mana mereka akan mengumumkan jumlah uang yang telah mereka kumpulkan. Hari itu, semua staf keluar dari mansion. Tiba-tiba aku mendengar pintu dibuka. Karena panik, aku bersembunyi di balik lemari. Hazel, kamu di mana? Oh, itu hanya Paisley. Dia menemukan cara untuk menyelinapkanku keluar dari mansion dan menyuruhku untuk langsung lari kembali ke panti asuhan. Tapi tidak, pertama-tama aku harus mengungkap rubah tua yang licik itu, Robert. Untung saja, sesampainya di acara tersebut, Robert sedang memberikan sambutan. Aku segera berlari ke atas panggung, mengambil mikrofon dan memberitahu semua orang tentang rencana jahatnya. Tapi aku bukan tandingannya. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, petugas keamanan menyeretku keluar panggung, dan Robert sudah mengendalikan situasinya. Hadirin sekalian, aku sangat menyesal atas kelakuan putriku. Alasan kenapa kami memutuskan untuk mengadopsi dia adalah karena dia sakit jiwa. Sejak dia datang ke rumah kami, dia menjadi lebih baik. Tapi, seperti yang bisa kalian lihat, tadi dia sedikit kambuh. Dasar penipu licik! Si brengsek ini tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat itu, layar lebar di atas panggung tiba-tiba menayangkan video yang aku ambil. Mengungkap semua skema Robert dan kaki tangannya. Sekarang dia benar-benar terekspos. Aku memperhatikannya saat dia tergagap. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tepat pada saat itu, polisi bergegas menangkap Robert dan komplotannya di tribun. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana kami melakukannya ya? Saat aku berlari melewati lorong, aku berhasil mengirimkan video tersebut ke Paisley. Segera setelah dia menerimanya, dia datang menemuiku dan melihat semua yang telah terjadi. Jadi dia diam-diam berlari ke ibunya untuk meminta bantuan. Pamela kemudian membuat rencana. Saat Paisley membebaskanku dari mansion, Pamela mulai memproyeksikan videonya ke layar lebar. Jenius kan? Sebulan kemudian Robert dan kaki tangannya ditangkap karena penggelapan. Dan tentu saja dia dikurung dalam waktu yang sangat lama. Baik dia maupun Elinor menerima reaksi keras dari masyarakat. Sampai-sampai mereka harus tetap bersembunyi juga. Untungnya uang amal itu dibawa kembali ke panti asuhan. Dan sebagian digunakan untuk merawat adikku Amber. Kondisinya jauh lebih baik sekarang. Oh, dan Paisley dan aku masih berteman baik. Pamela telah menemukan pekerjaan yang lebih baik. Dan bagiku, aku kembali tinggal di panti asuhan sampai aku cukup umur untuk pindah. Aku lebih baik bersendirian bersama adikku daripada diadopsi oleh keluarga yang kacau lagi.
Jadi ketua kelas yang mengagumkan sepertiku, artinya sudah jadi tugasku untuk menunjukkan ke murid pindahan baru, Willow, apa saja yang ada di sini. Jadi, jelas sebelah sini adalah kantin, peringatan jangan makan semurnya. Bleh. Kalau kau kesulitan mencari sesuatu, tanya saja padaku. Oh ya, aku belum pernah melihatmu sejak SMP. Apa kabar? Masih sama saja? Oke. Oh, kalian pasti bingung. Tapi sebenarnya aku sudah kenal Willow. Kalian tahu kami sekolah di SMP yang sama. Tapi jujur saja, kami tak pernah benar-benar bicara satu sama lain. Dia sepertinya masih saja pendiam seperti biasanya. Oh, dan ngomong-ngomong, aku Natalie. Bisa panggil aku Nat. Beberapa hari berikutnya, kulihat Willow selalu duduk di pojok kelas dan membuat doodle. Dia terlihat kesepian, jadi sebagai orang yang baik hati, kuputuskan untuk duduk dan ngobrol dengannya. Hai Willow, kaosmu bagus. Dia hanya tersenyum lemah lalu lanjut mencoret-coret. Oh, canggung sekali. Yang paling baik yang bisa kulakukan hanya balas tersenyum bodoh lalu cepat-cepat pergi. Aku tak begitu peduli dengan Willow setelahnya. Aku hanya menyapa jika kami berpapasan di lorong atau di mana saja, tapi hanya itu saja. Tapi ternyata kecenderungan introvert Willow juga tak luput dari murid-murid lainnya. Karena saat kami sedang ekspedisi sekolah ke hutan, tak sengaja ku dengar mereka membicarakannya. Apa menurut kalian semua Willow itu sepertinya agak aneh? Ya, kau benar sekali. Pernah sekali aku pinjam penghapusnya, dan dia memberikannya padaku begitu saja tanpa berkata apapun. Dia bahkan tak menatap mataku, terus saja menggambar. Itu sangat aneh. Hah? Apa serius mereka sedang bergosip tentang anak baru itu? Ya, dia mungkin tak begitu supel. Tapi orang-orang harusnya belajar bagaimana menghargai perbedaan karakter orang lain, ya kan? Hei, Willow kan anak baru di sini. Kurasa tak baik jika kalian bergosip seperti ini. Dia juga temanku dari SMP, jadi tolong hentikan ini. Tapi hanya penasaran, apa dia selalu seperti ini? Kurasa ya. Sebenarnya aku tak terkejut melihatnya di kelas kita. Di SMP nilainya tak terlalu bagus, jadi agak janggal dia ada di deret unggulan bersama kita. Bisa kulihat seluruh kelompok menatapku dengan mata terkejut. Tapi hei, itu beberapa tahun lalu, jadi mungkin saja dia sudah berubah. Cepat-cepat ku koreksi diriku sendiri. Kemudian beberapa hari kemudian, aku sedang berdiri dekat lokerku saat tiba-tiba sahabatku Laila muncul dan memegang pundakku. Oh ya Tuhan, apa kau dengar beritanya? Semua orang bilang Willow hanya masuk ke jajaran teratas karena orang tuanya memberi donasi besar ke sekolah. Bisa kau percaya hal itu? Apa? Siapa yang menyebar rumor tak jelas ini? Aku tak tahu, tapi seseorang mengatakan kalau dia tak begitu pintar saat di SMP. Oh, ya Tuhanku. Apakah pelaku rumor itu aku? Itu aku. Aku yang lakukan saat ekspedisi. Oh tidak, aku tak bermaksud begitu. Bagaimana bisa ini terjadi? Lalu saat aku memasuki kelas, kulihat Willow yang terisak didatangi oleh beberapa murid lain. Aku merasa buruk, jadi aku juga menghampirinya dan berusaha menghiburnya. Jangan khawatir soal itu Willow, semua tahu rumor ini bohong. Kenapa ada orang yang tega lakukan itu? Aku hanya murid pindahan. Siapa yang begitu benci padaku sampai mengatakan hal sejahat itu? Oh astaga, jelas aku merasa bersalah. Apa mungkin keadaan bisa makin runyam? Ya, ternyata bisa. Karena setelah kelas, Bu Holm tiba-tiba memintaku dan Willow untuk tetap tinggal. Oh tidak, apa dia tahu aku yang memulai rumor Willow? Aku duduk di sana berkeringat seperti kalkun Thanksgiving, menunggu Bu Holm menangkap basah aku. Tapi yang membuatku terkejut, ia berkata, Ned, tolong bantu aku mencari tahu tentang rumor yang mengerikan ini. Betapa leganya. Tapi di saat yang sama aku panik. Bagaimana caranya aku menangkap basah orang yang bertanggung jawab jika akulah yang memulai rumor itu? Meski tak sengaja, sungguh dilema. Tunggu dulu, kurasa aku punya ide. Bagaimana kalau aku salahkan pembuat onar? Lagi pula mereka tak akan peduli. Sementara aku, murid dengan nilai A ini, terlibat masalah karena ini bisa mempengaruhi kesempatanku masuk ke kampus bergengsi dan menghancurkan hidupku. Tepat di saat itu, cowok bernama Bob ini melewati kami, lalu bersandar di dinding dan menggulir ponselnya. Bingo, kena kau. Kuletakkan satu tangan di dinding dan menatapnya curiga. Hei Bob, bagaimana kabarmu? Baik. Jadi, soal rumor Willow? Dari siapa kau dengar itu? Bob hanya mengangkat bahu lalu lanjut menatap ponselnya. Apa kau yang lakukan? Mungkin kau bosan, jadi kau sebarkan rumor itu untuk mengganggu cewek baru itu? Aku benar? Atau bagaimana? Hanya saat itu Bob menatapku. Apa? Apa kau gila? Aku tak kenal si Willow ini. Lagi pula aku tak masuk minggu lalu karena sakit. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Oh astaga, ini gagal total. Sekarang aku harus bagaimana? Aku perlu waktu untuk berpikir. Oke, jangan panik Nat. Kau ini pintar, jadi kau pasti bisa pikirkan sesuatu. Itulah saat aku berpaling dan melihat wajah sedih Willow.
Jangan khawatir, akan kutemukan siapa yang melakukannya. Aku menenangkannya. Tapi dalam hati aku menjerit. Aku benci bohong padanya, tapi ini tak sengaja. Aku tak pernah berniat menyebarkan rumor itu. Di saat itu, Lela muncul dan berkata dia ingin bantu. Hebat, seakan pencarian ini masih belum cukup rumit. Lela memberitahu kami kalau dia dengar rumor ini dari si culun Ben. Jadi kami semua melacak dan menanyainya. Tapi dia mendengarnya dari cowok lain, dan terus begitu sampai ada satu cewek yang bilang dia mendengarnya dari Ashley. Itulah saat aku ingat kalau Ashley ada di kelompok obrolan di ekspedisi itu. Oh tidak, aku harus mencegah pertemuan di antara kami. Jadi saat mereka melihat Ashley, aku membuat suara-suara aneh dan mengarang kalau aku sakit perut. Mereka masih akan menemuinya, jadi aku harus menjerit keras sekali seolah melahirkan. Di ruang UKS, aku terus menjerit seakan-akan aku sangat kesakitan. Suster mendiagnosa kalau itu bisa jadi usus buntu, jadi aku perlu segera dilarikan ke rumah sakit. Aku langsung berhenti berteriak segera saat mendengarnya dan berkata itu hanya karena aku sedang datang bulan. Phew, nyaris saja, tapi paling tidak aku berhasil hentikan mereka menginvestigasi Ashley. Ya, terlalu cepat kusimpulkan, karena tepat setelahnya Ashley masuk ke ruang UKS. Tapi syukur, dia tak menyebutku. Sebaliknya dia bilang Carl yang memberitahunya soal itu. Phew, untung bagiku. Carl absen hari ini, jadi perburuan harus berakhir di sini. Tapi sayang masih akan tetap berlanjut besok. Saat kami dengan lelah jalan keluar dari sekolah, aku melirik ke Willow dan melihatnya begitu sedih. Itu membuatku merasa sangat tak enak. Jadi untuk menebusnya, aku tanya apa dia mau makan sandwich. Tentu saja ku traktir dan dia mengiyakan. Sandwich itu sangat enak. Dan Willow tampaknya menikmatinya juga. Senang rasanya melihatnya lebih bahagia, jadi kuputuskan memperpanjang perjalanan kami dengan pergi ke mall. Willow terus saja melirik sebuah gaun, tapi harganya di luar jangkauannya. Jadi sebagai teman yang baik, kubelikan dia sebagai hadiah. Ya, setidaknya itu bisa kulakukan setelah semua yang kuperbuat padanya, ya kan? Tapi kemudian kuperhatikan ada yang aneh. Saat aku berdiri di konter untuk bayar itu, aku berbalik dan melihatnya menyeringai. Lalu saat melihatku memperhatikannya, dia langsung tersenyum dan berterima kasih padaku untuk gaun itu. Hah? Aneh sekali. Hari berikutnya perburuan rumor pun berlanjut. Kami menyudutkan Carl dan menanyainya, tapi dia tak ingat dari siapa dia mendengarnya. Lela menyuruhnya berpikir dengan hati-hati, tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang tak tahu. Lela jadi curiga, jadi dia langsung melaporkannya ke kantor kepala sekolah. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Hal berikutnya yang ku tahu, kami dipanggil lewat pengeras suara dan disuruh pergi ke ruangan kepala sekolah. Kemudian, Carl mengaku kalau kemarin dia mendapat pesan anonim lewat Facebook. Mengatakan kalau orang itu berniat membayarnya jika setuju tak melaporkan nama yang memberitahu rumor itu. Ditunjukkannya pada kami ponselnya, tapi semua pesan dan akun pengguna sudah tak ada lagi. Itu benar, akulah pengguna anonim yang menghubungi Carl kemarin. Syukurlah, kuhapus pesan dan akun itu tepat waktu, tapi semuanya tak semudah itu. Kepala sekolah memutuskan untuk men-scourge Carl karena menahan informasi. Akhirnya, rencanaku bekerja, tapi kenapa aku tak senang karenanya? Sebaliknya, aku merasa tak enak. Sangat tak enak. Menyalahkan seseorang karena kekeliruanku itu tak benar. Aku tak bisa lakukan itu ke Carl. Jadi, aku berdiri dan berseru. Itu aku selama ini. Aku yang mulai rumor itu. Tapi itu tak sengaja. Ya, begitulah. Skor selama 2 minggu. Sekarang, Willow menolak mendengar permohonan maafku dan semua orang menganggapku ini musuh. Hanya Lela yang tetap di sisiku dan tetap bersikeras ada hal lain yang perlu diungkap. Lalu beberapa hari berikutnya saat aku berusaha mengatasi kebosananku dengan keripik kentang dan maraton nonton Love is Blind, Lela mampir dan memberitahukan berita mengejutkan. Ada kemungkinan kalau aku bukanlah yang menyebarkan rumor tentang Willow. Ternyata, Lela terus bertanya di seputar sekolah dan akhirnya ketemu cewek bernama Rosa yang punya reputasi suka bergosip. Rosa bilang ke Lela kalau dia sedang di kamar mandi saat tiba-tiba cewek di bilik sebelahnya mulai cerita tentang rumor itu. Rosa menganggapnya aneh, jadi dia menunduk dan melihat siapa itu. Tapi dia hanya bisa lihat sepasang sepatu Nike Air Force 1 warna pink. Kemudian Lela tanya padaku, "Kau tahu siapa yang selalu pakai sepatu itu kan?" Aku mengangguk. Tapi secara objektif, mungkin ada cewek lain yang punya sepatu yang sama, betul? Untungnya, Rosa juga lihat detail penting yang akan membantu kita menutup kasus ini. Di sepatu sebelah kanan ada bekas robekan. Kuperiksa sepatu tersangka kita dan sepatunya cocok. Jadi kami akhirnya tahu siapa pelaku sebenarnya. Hanya perlu rencana untuk menjebaknya. Esoknya kami memanggil Willow untuk menemui kami di kafe dan mengatakan padanya kami temukan pelaku sebenarnya. Tapi saat Willow tiba, dia langsung marah dan membentakku. Berhenti menyalahkan orang lain. Mungkin orang itu mendengarmu saat kau membicarakanku selama trip ekspedisi itu. Segera saat Willow mengatakan itu, Lela dan aku saling pandang lalu tersenyum lebar. Apa yang lucu? Aku tak pernah beritahu kalau kusebarkan rumor saat di ekspedisi. Aku bahkan tak beritahu kepala sekolah. Aku hanya mengaku kalau akulah yang mengatakannya. Itu saja.
Willow tampak kaget. Lalu kami memberitahunya soal Rosa dan bagaimana dia melihat sepatu Willow. Jadi Willow tak bisa berkelit lagi. Oke, itu memang aku. Aku tak pernah suka padamu dan kau pikir kau ini sangat sempurna. Jadi saat ekspedisi saat tak sengaja ku dengar kau membicarakanku seperti itu membuatku sangat marah sampai ku dapat ide sebarkan rumor tentang diriku sendiri lalu menyalahkannya padamu. Agar kau terlihat seperti orang jahat dan ku dapatkan simpati orang lain. Rencana jenius, ya kan? Oh, ya ampun. Siapa yang menyangka kalau korbannya sendiri sebenarnya merupakan pelaku kejahatan? Leila begitu marah sampai dia langsung ingin melaporkan Willow ke kepala sekolah, tapi aku langsung melarangnya. Aku sadar sebagian dari itu juga salahku. Jika aku tak beritahu orang lain sesuatu mengenai Willow, maka ini tak akan terjadi. Jadi iya, setelahnya aku dan Willow tak lagi saling bicara. Sebenarnya jika kulihat dia di lorong, aku sengaja lewat jalur yang lain. Tapi yang jelas, berkat insiden ini kupetik pelajaran yang berharga. Jangan pernah bergosip, karena itu nggak banget. Dan juga pilihlah temanmu secara bijak. Ayo, ngaku. Kau curi kalungku kan? Mindy menatap kami dan menggelengkan kepalanya. Dia berkeringat. Nah, hanya ada kita bertiga di rumah. Dan jika Andy tak mengambilnya, maka jelas itu kau. Serius, Cass? Kau harus percaya padaku, aku tak mengambilnya. Tapi jelas dia bohong, karena saat ku geledah tasnya, kalung Cass ada di sana. Cass menyuruhnya keluar dari rumah dan tangis Mindy pun pecah. Kasihan Mindy. Aku sangat ingin menghentikan Cass, tapi dia sangat benci orang lain menyentuh barangnya. Jadi aku diam saja. Kalian tahu, aku dan Cass bagaikan api dengan asap. Kami selalu tinggal di lingkungan yang sama, jadi kami besar bersama dan berbagi segalanya. Iya, hampir semua. Kecuali satu rahasia kecil yang bisa jadi menghancurkan persahabatan kami selamanya andai dia tahu soal itu. Andy, apa yang sedang kau lakukan? Aku mulai tergagap. Ini cantik sekali. Jujur, aku kesal soal Mindy. Aku tak percaya dia akan bertindak seperti itu. Aku tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Maksudku, aku yang mengeksposnya. Tiba-tiba, aku merasa amat bersalah. Tepat di saat itu kami sampai tempat pembayaran. Cass mengeluarkan semua dari keranjang untuk diserahkan ke kasir. Tunggu dulu. Ia berseru. Apa ini? Barang ini barcode-nya robek. Kasirnya membuat keributan beberapa saat dan bahkan memanggil manajer. Aku dan Cass berdiri di sana lama sekali berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Cass bahkan mulai menangis, mengira dia akan dituduh mencuri. Setelah sekitar 30 menit, manajer toko datang dan memberitahu kami boleh pergi. Mereka menyimpan barang tanpa barcode itu dan mengantar kami pergi. Phew, hampir saja. Apa? Apa maksudmu? Oh, tidak. Aku hanya lega kita tak jadi dapat masalah. Tapi supaya kalian paham, itu bukan kali pertama kami berada dalam situasi tak nyaman saat berbelanja. Kadang barcode terkoyak, kadang label yang hilang, lalu alarm pengaman akan selalu mati di gerbang. Dan semua situasi ini bukan sekedar kebetulan. Oke, aku harus jujur di sini. Masalahnya, aku punya kebiasaan mencuri. Bukan karena aku tak bisa beli barang, maksudku ayahku adalah pemilik bank, jadi uang bukan masalahnya. Ayahku biasanya membelikan kupon set terbaru tiap bulan, dan kalian harus lihat lemariku. Aku punya semua tas desainer. Aku mencuri karena itu memberiku semacam sensasi yang tak bisa diberikan kehidupan sehari-hariku yang membosankanku. Ayah hanya memberi uang setiap hari, dan tak sekalipun sejenak berpikir kalau mungkin aku ingin pelukan atau apa kabar. Sejak ibu pergi saat aku masih bayi, ayah selalu gunakan uang untuk menjaga ketenangan. Jadi suatu hari saat aku SD, kucuri jepit rambut cewek yang duduk di sebelahku. Rasanya begitu menyenangkan. Aku suka rahasia kecilku. Aku suka drama yang muncul menyertainya. Dan kenyataan bahwa tak seorang pun pernah mencurigaiku. Karena aku gadis kecil yang kaya. Setelah jepit rambut, aku jadi ketagihan mencuri barang kecil dan tak bisa berhenti. Kurasa itu satu-satunya yang bisa kukontrol di hidupku. Jadi terus kulakukan. Dan disinilah aku masih mendapatkan sensasi dari hal itu setiap saat. Dan ya, kalian bisa tebak. Orang yang mengambil kalung di acara menginap Cass tak lain adalah aku, tentu saja. Tapi saat itu, karena sangat ketakutan, kuselipkan kalung itu di tas Mindy dan pura-pura menemukannya di situ. Aku sedang tenggelam dalam lamunan saat tiba-tiba teriakan Alex mengejutkanku. Guys, pulpen unicornku hilang. Kalian tahu yang pulpennya bersinar? Seluruh kelas mendadak gempar. Beberapa teman berusaha mencarinya, sementara Alex berjalan lurus ke arahku. Andrea pasti mengambilnya. Pagi ini saat ku keluarkan pulpen itu, aku dan dia satu-satunya yang ada di sini. Aku mendongak menatap Alex, jantungku berdetak kencang di dada. Ini dia. Tamat riwayatku kali ini. Kemudian tiba-tiba kulihat ke arah Scott Parker.
Cowok tampan yang baru saja pindah ke kelas kami. Oh tidak, aku tak bisa memberinya kesan buruk tentangku. Aku harus berpikir cepat cara keluar dari masalah ini. Kau menunggu sampai aku pergi ke kamar mandi untuk mengambilnya, ya kan? Alex, aku tak pernah melakukan hal macam itu. Lagi pula aku punya banyak sekali pulpen. Malah kau boleh ambil satu kalau kau mau. Ku keluarkan pulpen berhias berlian imitasi pink dari kotak pensilku dan menyerahkannya ke Alex. Sementara Alex menatap takjub ke pulpenku. Kusarankan semuanya memeriksa loker untuk melihat apa pulpennya ada di sana. Tentu saja, di samping loker itu ada pulpen unicorn bersinar yang dihilangkannya. Tepat depan Scott. Ku ambil pulpen itu dan menyerahkannya ke Alex. Aku sangat kecewa kau pikir ku curi ini darimu. Tapi, tak apa, sekarang ketemu. Alex memerah dan minta maaf padaku. Teman kami yang lain juga menyalahkan Alex karena tak mencarinya dengan hati-hati dan langsung menyimpulkan itu aku. Lain kali, jangan konyol. Andrea itu orang yang baik, lagi pula keluarganya kaya sekali. Kenapa dia mau mencuri pulpen darimu? Aku hanya tersenyum dan berjalan pergi. Tiba-tiba ada suara memanggil dari belakangku. Itu Scott. Dia menatapku dan berkata, "Wah, itu sangat dramatis. Ngomong-ngomong aku Scott. Kau Andrea, kan? Maaf kalau ini agak terang-terangan, tapi ini nomorku." Maaf? Apa aku bermimpi? Tentu saja aku kirim pesan padanya segera setelah aku pulang. Dia bilang dia sangat kagum bagaimana aku menangani masalah itu. Segera kami ngobrol tiap hari, dan akhirnya dia memintaku jadi pacarnya. Aku senang sekali. Tapi ada satu masalah kecil. Sejak kami mulai pacaran, aku merasa sangat malu tentang kebiasaan burukku mencuri barang-barang. Aku bertekad untuk menyudahi, tapi itu tak akan mudah. Suatu hari Scott datang menjemput dan bertanya apa aku ingin pergi ke toko buku. Toko buku? Tidak, aku tak mau pergi ke sana. Boleh ke tempat lain saja? Kumohon. Melihatku panik seperti itu, Scott nampak kebingungan. Lalu dia menyarankan kami pergi ke rumahnya menonton film, yang mana aku tak keberatan. Semoga tak akan ada godaan mencuri di sana. Seorang wanita parubaya membuka pintu untuk kami di rumah Scott. "Oh, ini Sandra, pelayan kami." "Hai Sandra, aku Andrea." Tapi bukannya membalas menyapa, Sandra hanya menatapku dengan cara yang sungguh menyeramkan. Sebenarnya itu membuat bulu kuduku berdiri. Setelah nonton film, Scott dan ibunya mengajakku tinggal untuk makan malam. Ibu Scott, Nyonya Doris Parker, sangatlah ramah, dan kami ngobrol asik. Sementara menunggu hidangan penutup, aku beranjak ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar dari sana, hampir saja aku menabrak Sandra. Dia berdiri di sana memandangiku lagi. "Oh, maaf." Dia tak berkata apapun, tapi hanya terus memandangiku dengan cara yang aneh ini. Oh ya ampun, kenapa dia memandangiku seperti itu? Esok paginya di sekolah, Scott memberitahuku ibunya baru saja kehilangan cincin yang berharga. Ibunya menyimpan nampan perhiasan di sebelah wastafel kamar mandi, dan setelah mencuci tangannya, dia lupa memakai kembali cincinnya. Setelah makan malam, cincin itu tak ada lagi di sana. Aku menenangkan Scott, lalu beralasan pergi ke toilet. Aku harus berpikir sungguh-sungguh tentang ini. Jujur, aku sudah bekerja keras supaya tak ingin mencuri di rumah Scott. Tapi saat kulihat cincin cantik Bu Doris, tidak, aku harus cari cara mengembalikannya. Tak ada yang boleh tahu soal ini. Dan aku sudah bersumpah pada diri sendiri bahwa aku tak akan biarkan ini terjadi lagi. "Halo, Sa." "Hah? Di mana Sandra?" "Oh, dia dipecat." Nyonya Parker berkata Sandra sudah mencuri perhiasannya. "Oh ya, ada yang bisa saya bantu?" "Oh, tidak. Aku harus mengembalikan cincin ini segera. Kasihan Sandra." Scott turun ke bawah dan berkata dia membuat makan malam. Kulirik dari jendela melihat Bu Doris sedang minum teh di taman. Ini kesempatanku. Aku menyelinap ke kamarnya, diam-diam berjinjit dan menuju ke kotak perhiasan. Tiba-tiba lampunya menyala. "Beritahu aku apa yang kau lakukan di sini." Dengan cepat aku berbalik menjatuhkan cincin itu di lantai. Mindy, kenapa kau ada di sini?" "Aku sepupu Scott. Jadi kau yang mencuri cincinnya?" "Aku tak percaya sepupuku pacaran denganmu." Mendengar keributan, Scott dan ibunya lari ke atas. Sementara aku masih kebingungan dan tak bisa bicara. "Ternyata kau juga yang mencuri kalung Cash, ya kan? Dia bahkan tak mau bicara padaku gara-gara kau." "Aku minta maaf, aku tahu ini tak baik, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku sudah merasa sangat bersalah, jadi itulah kenapa aku mengembalikannya." Aku masih berlutut di lantai, kemudian ada tangan terulur untukku dan membantuku berdiri. "Aku akan tangani ini. Ayo, kita ngobrol di luar. Ayo." Ternyata Bu Parker adalah terapis. Dia bisa tahu aku punya masalah dan menawarkan membantuku. Kukatakan padanya betapa aku merasa bersalah soal Sandra dipecat, dan aku tanya Bu Doris apa ia bisa menelponnya untukku supaya aku bisa minta maaf. 30 menit kemudian Sandra tiba. Begitu Bu Doris melihatnya, dia minta maaf dan menawarkan kembali pekerjaannya. Tapi, tidak, Bu.
Aku adalah orang yang mencurinya dan layak untuk dihukum. Aku minta maaf Sandra, aku sudah mengaku ke Bu Parker kalau akulah yang mencuri cincin itu. Aku tak bermaksud membuatmu dipecat, aku hanya tak bisa menahannya. Kau tak melakukan kesalahan, itu saya. Saya yang serakah, dia tak bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas aku pencurinya, jadi kenapa dia membelaku? Kenapa kau lakukan ini? Apa kita saling kenal, Sandra? Dan begitulah kebenaran mengalir. Sandra, itu ibuku. Ya, aku juga tak tahu bagaimana mungkin ini terjadi. Jadi menurut ceritanya, dia bertengkar hebat dengan ayahku saat aku bayi, lalu kabur keluar kota di mana dia mendapat pekerjaan bekerja untuk keluarga Scott. Saat mereka pindah ke Seattle, dia ikut bersama mereka. Meski dia gugup karena kembali ke tempat di mana aku dan ayah berada. Dia menanggung rasa bersalah begitu besar meninggalkan kami, dan tak pernah sekalipun dia menyangka akan bertemu denganku di rumah Scott. Aku sangat kaget sampai tak bisa bicara. Sudah kubayangkan momen ini seumur hidupku. Dan sekarang, disinilah aku, berdiri bertatap muka dengannya. Dan ia bahkan ambil alih kesalahan demi aku. Tak bisa kupercaya ini. Ibu, aku minta maaf aku mencuri cincinnya. Aku tak percaya ibu sungguh ada di sini. Sayang, kau tak perlu minta maaf. Akulah orang yang akan minta maaf seumur hidupku. Meninggalkan putriku seperti itu. Ibu macam apa aku ini? Bagaimana mungkin kau akan memaafkan aku? Kami berdiri di sana berpelukan yang rasanya seperti selamanya dan aku tahu di saat itu kalau aku tak akan mencuri lagi. Doris mendiagnosaku mengidap kleptomania karena kurangnya kasih sayang dari ibu. Tapi sekarang setelah ibu kembali, aku tak punya alasan mencari sensasi dari mencuri. Aku punya semua yang kubutuhkan di sini. Ada beberapa momen di mana aku hampir mencuri lagi, tapi Bu Doris menyuruhku untuk menelpon ibu segera saat kurasakan dorongan itu. Dan saat ibu mengangkat telepon dan kudengar suaranya, dorongan itu memudar dan aku merasa jauh lebih baik. Scott dan Kes serta Mindy memaafkanku setelah Bu Doris mendudukkan mereka dan menjelaskan lebih lanjut tentang adiksiku. Sekarang, aku dan Scott masih bersama dan aku bertemu ibu setiap hari di tempat Scott. Ayahku belum memaafkan ibu karena pergi, tapi perlahan. Akhirnya, aku merasa semuanya lengkap dan masalah mengutilku sudah jadi masa lalu. Akhirnya, setelah 11 jam penerbangan, aku sampai di LAX, Bandara Internasional Los Angeles. Mengagumkan. Aku tidak sabar untuk bertemu ibuku. Kalian tahu, ayahku orang Prancis dan ibuku orang Amerika. Kami dulu tinggal bersama di Paris, tapi kemudian mereka berpisah dan ibu pindah kembali ke sini. Tentu saja aku sering berbicara dengannya di FaceTime dan sebagainya. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengannya setelah 5 tahun. Aku belum pernah mengunjunginya karena ibuku adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan dia bekerja sangat keras. Itu berarti dia tidak punya waktu untuk memberiku perhatian yang kubutuhkan. Tapi sekarang aku berumur 16 tahun dan bisa menjaga diriku sendiri. Aku akhirnya bisa berkunjung. Jadi, terima kasih kepada ayah dan ibu tiriku atas hadiah ulang tahun tiket pesawatku. Aku sekarang berada di LA yang cerah selama sebulan penuh. Aku tidak hanya bisa menghabiskan waktu bersama ibu, tapi aku juga bisa bersantai di vilanya yang sangat besar. Ah, beruntungnya. Tapi pertama-tama, ayo ambil semua barang bawaanku, lalu cari taksi ke rumah ibuku. Ya, sayangnya, dia tidak bisa datang menjemputku karena dia ada pekerjaan. Tapi tidak masalah, aku bisa mengatasinya sendiri. Oke, mungkin aku bicara terlalu cepat. Sudah setengah jam dan barang bawaanku tidak terlihat. Lalu, cowok tampan ini menghampiri aku dan berkata, "Hei, sepertinya kopermu hilang. Perlu bantuan?" Imut dan suka membantu. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan orang-orang AS. Aku menunjukkan kepadanya tiketku, dan ternyata aku menunggu di tempat yang salah. Ups. Setelah membimbingku ke tempat yang benar, cowok yang ku ketahui namanya Zack ini bahkan menurunkan koperku untukku. Namun, salah satu koperku macet dan terbuka sehingga menyebabkan semuanya terjatuh. Astaga, ini bukan hari keberuntunganmu, kan? Dia tertawa terbahak-bahak. Oh, baiklah. Setidaknya tidak semuanya buruk. Maksudku, seorang cowok tampan telah menyelamatkanku, kan? Dia membantuku mengambil barang-barangku, lalu dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke rumah ibuku. Setelah sekitar 30 menit, dia mulai melambat. Aku melihat keluar jendela dan... Oh my God! Ini adalah villa paling cantik yang pernah ada. Kolam renang, lapangan tenis, pohon palem, persis seperti rumah bintang film. Aku sedang ternganga memandangi villa, ketika tiba-tiba aku mendengar suara mesin mobil. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Zack menjauh. Koperku! Aku berteriak. Laptop dan iPadku juga ada di sana. Ya Tuhan,
Kenapa ini terjadi padaku? Dan pada hari pertamaku di AS. Setidaknya aku masih membawa ponsel dan paspor. Jadi aku segera menelpon ibuku. Tak perlu dikatakan, aku sangat kacau ketika dia tiba. Siapa sangka pria berpenampilan baik seperti itu ternyata adalah seorang pencuri. Ngomong-ngomong, ibuku bisa membelikanku baju dan barang baru dan aku masih bisa bersenang-senang di vilanya. Kan? Ibu membawaku ke kamarku dan menyuruhku istirahat. Setelah bencana itu, aku sangat kelelahan. Jadi aku segera tertidur di tempat tidur paling nyaman yang pernah ada. Saat aku terbangun, di luar sudah gelap. Aku sadar aku belum makan apapun sejak penerbangan. Jadi aku turun ke bawah dan memeriksa lemari es dan lemari dapur. Hah? Semuanya kosong. Aku masih mencari-cari di dapur ketika ibuku kembali membawa burger. Sayang, aku baru pulang dari perjalanan bisnis kemarin. Jadi aku belum sempat pergi berbelanja. Ayo makan fast food saja hari ini, oke? Aku tidak keberatan, karena sungguh menyenangkan bisa makan malam bersama ibuku lagi setelah sekian lama. Aku melihat sekeliling ruangan. Hampir tidak ada perabotan apapun di sini. Ibuku bilang itu desain minimalis, gaya hidup trendy di LA saat ini. Lebih sedikit lebih baik, betapa kerennya itu. Keesokannya kami keluar, tapi ada apa dengan mobil tua berkarat itu? Melihat tatapan bingungku, dia segera menjelaskan bahwa ini hanya sementara karena mobilnya sedang diservis. Tapi kemudian ibu tidak bisa membuka pintu garasi. Ternyata biasanya dia punya sopir sendiri, tapi karena aku sudah menempuh perjalanan panjang untuk mengunjunginya, dia ingin menyetir sendiri. Aduh, manis sekali. Pada hari-hari berikutnya, aku dan ibu bersenang-senang di LA. Berjemur di tepi kolam renang, hari spa, berbelanja. Ini jelas merupakan liburan terbaik dalam hidupku. Setidaknya sampai pagi itu, aku dibangunkan oleh pertengkaran yang keras. Melihat ke bawah dari tangga, aku melihat ibu di ruang tamu bersama seorang wanita asing. Dia menunjuk ke sofa. Astaga, disitulah aku kemarin menumpahkan kecap saat makan sushi. Kemudian ibu muncul dan terdengar bingung. Dia menyuruhku segera mengemasi barangku karena kita akan pergi. Bu, apa ada yang salah? Oh, tidak apa-apa sayang. Hanya saja sofa kotor, jadi ayo kita suruh seseorang membersihkan seluruh villa. Wah, ibu sampai bersih-bersih seisi rumah hanya karena noda kecap. Seberapa kaya dia? Jadi, di mana kita akan tinggal kali ini? Hotel mewah bintang 5? Atau rumah megah di Beverly Hills? Tapi kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen kumuh. Hah? Ini tidak mungkin benar. Ibu bilang ini apartemen cadangan milik temannya. Jadi kami akan tinggal di sini beberapa hari demi kenyamanan. Alana, mungkin sebaiknya kamu menjauh dari orang-orang di daerah ini. Mereka tidak memiliki gaya hidup yang sama dengan kita. Kamu tahu maksudku. Ya, tempat ini kebalikan dari villa. Kamar sempit, tempat tidur keras, dan kamar mandinya bahkan tidak memiliki bathtub. Sejak pindah ke sini, ibu tidak mengajakku jalan-jalan lagi. Di malam hari, dia berdandan dengan anggun dan pergi ke meeting kerja mewahnya. Pada suatu malam, aku sedang duduk sendirian menonton YouTube mengunyah kentang goreng untuk kelima kalinya minggu ini. Ketika ada ketukan di pintu. Aku membukanya, dan berdiri di sana seorang cowok lusuh yang mengaku sebagai Frankie, putra pemilik rumah. Aku bilang padanya pasti ada kesalahan, karena kami baru di sini beberapa hari. Lalu aku hendak menutup pintu, tapi dia memblokirnya dengan kakinya. Nyonya, Anita telah menyewa apartemen ini selama 2 tahun. Apa maksudmu beberapa hari? Aku baru saja melihatnya naik taksi di pintu depan. Jangan berbohong padaku. Tidak, ibuku adalah pengusaha sukses yang memiliki villa di Brentwood Park. Kalau begitu kamu pasti salah mengira ibumu adalah orang lain. Singkatnya, ingatkan si ibu pengusahamu untuk membayar uang sewa. Lalu dia mencibir dan berjalan pergi. Beraninya dia mengatakan itu. Dan kenapa aku terus-menerus menemui orang brengsek? Ketika ibu kembali, aku menceritakan apa yang terjadi. Kupikir dia akan menganggapnya lucu atau semacamnya. Tapi tidak, malah dia menjadi sangat marah. Kamu seharusnya tidak membukakan pintu untuknya. Sudah kubilang jangan bersosialisasi dengan orang-orang di sini. Oke, mendengar kebohongan yang dibuat-buat tentang dirimu seperti itu pasti menyebalkan. Tapi apakah dia harus begitu marah karenanya? Keesokan paginya, aku sedang minum teh di balkon ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang tidak asing lagi lewat di jalan. Ya Tuhan, itu si brengsek dari bandara. Zack! Pencuri itu! Teriakku sambil bergegas turun. Tapi sesampainya di sana, dia sudah menghilang.
Aku masih gemas saat ada suara yang datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan sambil berteriak sepagi ini? Aku berbalik dan melihat Frankie bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Bukan urusanmu, penipu. Hah? Penipu? Apa maksudmu? Berhentilah berbohong. Aku sudah memberitahu ibuku semua tentang kamu yang mencoba menipu uang dariku. Benarkah? Jadi, menurutmu akulah yang bohong? Sebelum aku bisa menjawab pertanyaan yang memprovokasi itu, aku mendengar suara ibuku memanggil dari balkon. Hei gadis kaya, jika kamu ingin mengetahui kenyataan, aku sarankan kau datang menemuiku malam ini, dan kita akan mengikuti ibumu. Ibu muncul dan mengerutkan kening, bertanya kenapa aku berbicara dengan Frankie. Aku mengatakan sesuatu tentang menanyakan arah, lalu segera memasuki ruangan dan menutup pintu. Frankie jelas-jelas seorang pencuri dan brengsek, kan? Tapi mengapa kata-katanya masih melekat di pikiranku? Aku sempat memperhatikan beberapa hal yang aneh, seperti saat kami di villa, aku bertanya pada ibu di mana peralatan makannya, tapi dia tidak ingat. Tapi kemudian di apartemen ini dia langsung mendapatkannya. Ditambah lagi, kenapa ada foto dirinya di kamar, padahal ini adalah tempat temannya. Malam itu, ketika ibu bersiap-siap untuk pergi keluar, lagi-lagi aku melihat kalungnya. Hanya saja itu sebenarnya kalungku, yang telah dicuri bersama dengan barang-barangku yang lain. Ayahku membuatkan kalung itu khusus untukku. Jadi itu unik, tapi kenapa ibu memilikinya? Aku memujinya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Tersipu-sipu, dia dengan gembira memberitahuku bahwa cowok kaya yang baru saja dia kencani telah membelikannya untuknya. Lalu dia bilang dia akan mengajaknya makan malam malam ini. Aku memaksakan senyum, tapi kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya? Ibu. Aku diam-diam mengikuti ibu di jalan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundakku. Ayo pergi. Aku berbalik dan itu adalah Frankie. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk dan segera masuk ke mobilnya. Dan kami mengikuti taksi ibu. Tunggu, bukankah itu villa yang kita tempati sebelumnya? Beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah tiba, membawa ibuku ke restoran mahal terdekat. Kami mengintip melalui dinding kaca. Itu dia. Ibuku sedang duduk di sana, tersenyum dan berbicara dengan seorang cowok berjas. Apakah dia berpura-pura tinggal di villa itu untuk menipu cowok itu? Apakah ibuku seorang cewek matre? Aku tidak bisa menontonnya lagi, jadi aku menarik lengan Frankie. Tapi anehnya, dia tampak sama terkejutnya denganku. Bukankah ini idemu? Jadi kenapa wajahmu pucat? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan membawaku pulang. Kami menunggu di apartemen sampai ibu kembali. Dan suasananya tegang. Sekitar tengah malam kami mendengar pintu terbuka. Dan ibu masuk dan menatap kami dengan khawatir. Dia mulai mengusir Frankie keluar dari sana, tapi aku menyelanya. Bu, aku tahu segalanya. Kamu sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Kamu miskin, dan kamu menipu orang kaya. Sayang, bukan seperti itu. Tenanglah dan aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Jadi, ternyata, setelah menceraikan ayahku, dia bertekad untuk kembali ke AS dan sukses dalam bisnis. Tapi, dia gagal. Dan dia sangat malu. Dia berbohong padaku dan ayah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa aku akan datang berkunjung, dia menghabiskan sedikit tabungannya untuk menyewa sebuah villa mewah untukku. Tapi ketika aku tidak sengaja menumpahkan kecap di sofa mahal itu, dia tidak mampu memperbaikinya. Jadi kami diusir. Adapun pria yang bersamaku malam ini, aku bertemu dengannya saat berjalan di luar villa. Dia kaya dan baik. Dia menyukaiku dan aku juga menyukainya. Tapi bagaimana dengan kalung itu? Mama, ini sebenarnya punyaku. Ada di dalam koperku yang dicuri. Ibuku memberikan tatapan bingung. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Frankie berseru. Pria itu penipu. Aku dan ibu ternganga saat melihat Frankie yang menoleh ke arahku dan berkata, maaf, tapi menurutku kalian perlu tahu yang sebenarnya. Lalu Frankie memberitahu kami bahwa pria itu tidak lain adalah ayah Zack. Setelah mengantarku kembali ke villa, Zack mengira ibuku kaya. Jadi dia membujuk ayahnya untuk datang dan menggodanya. Tapi bagaimana kamu menggali informasi tentang orang-orang ini? Karena aku kenal Zack. Ketika aku melihat Alana mengejarnya, aku tahu dia telah mencuri darinya. Tapi dia temanku. Bagus, jadi kalian berdua berbohong padaku. Lalu aku bergegas masuk ke kamarku, mengunci pintu, dan menangis. Keesokan paginya ibu mengetuk pintuku, tapi aku mengabaikannya.
Alana, aku paham kamu kesal padaku, tapi aku meninggalkan sandwich di sini. Jadi setidaknya tolong makan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf. Aku cuma mau menjadi ibu yang sempurna untukmu. Kata-katanya membuatku terisak sekali lagi. Tak bisa kukatakan, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa kasihan padanya. Setelah itu, aku membuka pintu dan memeluknya erat. Lalu kami berdua saling berpelukan sambil menangis. Aku akan meninggalkan LA hari ini bersama ibu. Dia akan pindah kembali ke Prancis bersamaku, tempat dia bisa memulai segalanya dari awal. Saat aku sedang menyeret koperku ke taksi, Frankie muncul dan meminta maaf kepadaku. Aku hanya mengangkat bahu dan bilang itu tidak penting lagi. Maksudku, setidaknya pada akhirnya dia berterus terang dan menyelamatkan ibuku dari penipu itu. Hei gadis kaya, semoga berhasil. Dan jangan ragu untuk tetap berhubungan denganku. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, ibu sudah kembali ke kehidupan Prancis. Dia memiliki pekerjaan baru dan apartemen mewah. Aku pergi dan tinggal bersamanya setiap akhir pekan dan senang akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama dia yang sebenarnya. Setidaknya untuk Frankie, iya, kami saling mengirim banyak Snapchat. Jadi, oke, mungkin aku menyukainya. Aku berencana untuk mengunjunginya di musim panas. Semoga perjalananku berikutnya ke AS tidak segila perjalananku yang terakhir. Hai, aku Belle. Umurku 18 tahun dan hari ini adalah hari pertamaku di Boston College. Keren kan? Oh, tunggu. Sepertinya aku mendengar seseorang menangis. Kenapa kita tidak pergi berbelanja? Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Tidak, aku tidak mau melakukan apapun. Tinggalkan aku sendiri. Tunggu, gadis yang terisak-isak itu dia terlihat sangat familiar bagiku. Apakah itu dia? Lihat apa kamu? Gadis yang lain membentakku. Astaga, kenapa serius sekali? Keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan kegiatan bertetangga, jadi aku membawakan pie apple untuknya. Pintunya terbuka dan, wow, dia tampak seperti baru saja kena badai. Rambut dan pakaiannya berantakan dan matanya bengkak. Oh, hai. Aku, Belle, baru saja pindah ke sini. Senang berkenalan denganmu. Oh, hai. Aku Lara. Ya, Lara. Lara dari SD. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau itu aku? Kemudian kenangan masa kecilku mulai muncul kembali di benakku. Saat itu aku sangat pemalu dan karena keluargaku punya masalah keuangan. Aku selalu memakai pakaian usang. Aku kira ini menjadikanku sasaran empuk bagi beberapa anak jahat. Lalu suatu hari saat aku sedang berjalan pulang dari sekolah, anak-anak itu mengikutiku, mendorongku, lalu mulai tertawa sambil menggeledah tasku. Namun kemudian sebuah mobil mewah berhenti di samping kami, dan Lara mengintip melalui jendela dan berkata kepada mereka, "Biarkan dia sendiri, kalau tidak aku akan membatalkan undangan kalian ke pestaku." Setelah itu Lara pergi sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih, dan anak-anak jahat itu langsung pergi. Melalui mata anak kecilku aku melihatnya sebagai bidadari. Dia cantik dan populer, tapi dia tetap berhenti untuk membantuku. Sayangnya, setelah kejadian itu, orang tuaku berpikir yang terbaik adalah memindahkanku ke sekolah lain, dan aku tidak pernah melihat Lara lagi. Ya, sampai sekarang. Terima kasih untuk pie apple-nya. Masuklah jika kamu mau. Oh ya, kalau kamu tidak keberatan. Aku masuk ke dalam dan, ya ampun, kamarnya berantakan. Pakaian berserakan di mana-mana. Sampah berserakan di lantai, dan piring-piring kotor berserakan di baskom. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya hingga membuatnya terjerumus ke dalam kesedihan. Jadi, aku bertanya padanya ada apa, dan dia memberitahuku bahwa pacarnya baru saja putus dengannya. Bagian terburuknya adalah dia meninggalkan keluarga dan teman-temannya untuk pindah ke sini demi dia. Tetapi dia mengakhiri segalanya tanpa memberinya penjelasan. Kasihan Lara, perpisahannya sudah berakhir 2 bulan yang lalu, namun hal itu sepertinya masih segar dalam ingatannya. Aku mencoba menghiburnya, tetapi semakin aku melakukannya, dia semakin menangis. Keesokan harinya aku memutuskan untuk mampir dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku mengintip ke dalam dan melihat Lara yang tampak murung duduk di lantai, memeluk dan mengendus sesuatu. Lara, apa yang kamu lakukan? Aku menemukan ini dan aku sangat merindukannya. Ternyata dia mencari sweaternya di lemari dan akhirnya menemukan hoodie mantannya. Itu saja. Cukup sudah. Sudah waktunya aku akhirnya membalas budi dan menyelamatkan Lara sama seperti saat dia menyelamatkanku di kelas 5 SD. Kamu tidak akan pernah move on jika barang-barangnya menatap langsung ke wajahmu. Aku mengatakan padanya sudah waktunya untuk membuang barang-barang mantannya. Dan apa kalian tahu, dia punya sekotak besar barang-barang mantannya. Aku melihatnya, dan saat itulah aku melihat foto mereka. Ini? Dia? Aku tidak bisa menyembunyikan kekagetanku. Ya, itu Cameron,
Pacarku, atau lebih tepatnya mantanku. Kenapa kamu bertanya? Oh, tidak apa-apa. Syukurlah kalian sudah tidak pacaran. Kata brengsek tertulis di seluruh wajahnya. Lalu kami membuang seluruh kotak itu ke tempat sampah asrama di lantai bawah. Gadis malang itu sepertinya ingin melompat ke sana untuk mengambilnya. Aku akan membantumu mengatasi orang ini. Aku janji. Kamu akan menyadari betapa menyenangkannya menjadi jomblo. Oh, kamu juga jomblo? Ya, tentu saja. Sekarang barang-barang mantannya sudah dibuang ke tempat sampah. Sekarang saatnya menjalani kehidupan jomblo yang paling bahagia. Setiap pagi aku mengajak Laura jogging keliling taman bersamaku dan menunjukkan padanya cara menyiapkan makanan sehat yang lezat. Percayakah kalian kalau dia bahkan tidak tahu cara merebus telur tanpa membakar pancinya? Ya, aku tahu. Ini mengagetkanku. Lalu suatu kali baknya tersumbat, dan dia benar-benar ketakutan. Aku datang dengan alat penyedot terpercayaku dan menunjukkannya cara memperbaikinya. Mudah sekali, dan yang terbaik, tidak ada orang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan gadis-gadis ini. Selanjutnya aku perlu menunjukkan kepada Lara bagaimana menikmati hidup, karena yang dia lakukan hanyalah bermalas-malasan di kamarnya. Jadi, pada suatu Sabtu malam, aku menyeret dia dan Kayla ke bar yang sangat keren ini. Wah, aku haus. Jangan khawatir, aku yang traktir. Tunggu Lara, apa kamu mau tahu cara mendapatkan minuman gratis? Lalu dia berjalan melewati beberapa cowok, mengibaskan rambutnya dan mengedipkan matanya dengan senyuman termanis di wajahnya. Dan bam, cukup begitu kami membelikan minuman untuk kami. Lara tampak sangat senang dengan apa yang baru saja dia capai dan itu membuatku bahagia juga. Hanya saja Kayla tidak terlihat begitu senang. Mungkin minumannya terasa terlalu pahit. Saat kami sedang bersenang-senang, teleponku tiba-tiba berdering. Ya Tuhan, aku sudah lama merindukan panggilan itu. Tapi kenapa sekarang? Aku mematikannya dan terus mengobrol. Kenapa kamu tidak menjawab? Oh, tidak apa-apa. Kamu yakin? Sepertinya penting. Ya, jangan khawatir. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil Lara. Lara? Oh, Jack? Hai, sudah lama. Aku kaget melihatmu di sini. Apa kamu sendirian atau bersama teman? Lalu Lara belum sempat memperkenalkan kami. Cowok itu menatapku. Hei, sepertinya aku kenal kamu. Tidak, sepertinya kita belum pernah bertemu. Aku langsung menyangkalnya. Tapi orang ini sangat ngotot. Dia membuatku agak tidak nyaman, karena aku tidak sengaja menjatuhkan gelasku, lalu aku harus berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bagaimanapun, malam itu luar biasa. Aku bangga pada diri sendiri karena telah membuktikan kepada Lara bahwa menjadi jomblo tidaklah seburuk itu. Namun, keesokan paginya, bencana melanda. Kayla menyuruhku masuk ke kamar Lara, di mana dia meringkuk di tempat tidurnya sambil memegang foto dirinya dan Cameron. Susah sekali membuatnya melupakan mantan pacarnya itu. Lara terisak karena Jack memberitahunya bahwa Cameron pacaran dengan orang lain. Dan kini, Kayla punya ide untuk membalas dendam padanya. Aku tahu ini menyakitkan, tapi tolong abaikan saja dia dan lanjutkan hidupmu. Apa yang kamu tahu? Apa kamu ada di pihak Lara atau di pihak mantannya yang brengsek? Aku cuma mengabaikan Kayla dan mencoba berbicara dengan Lara. Syukurlah dia sepertinya mendengarkanku dan membatalkan rencana balas dendam. Ya ampun, Kayla terlihat sangat marah. Aku kembali ke asramaku dan menghela nafas lega. Lalu tiba-tiba ponselku mendapat pesan masuk. Tidak sabar bertemu denganmu besok. Oke, sebenarnya aku sering bertemu cowok yang sangat kusukai. Tapi aku tidak ingin menyinggung Lara, jadi aku tidak menyebutkannya padanya. Keesokan paginya, aku memakai gaun yang lucu, merias wajahku, menata rambutku, dan dengan penuh semangat keluar dari kamar asramaku, dan menemukan tumpukan kantong sampah di depan pintuku. Siapa yang melakukan ini? Aku menyeretnya ke bawah untuk menaruhnya di tempat sampah. Ketika aku menemukan semua suratku di sana bercampur jus sampah. Apakah ini lelucon atau apa? Terserah, aku tidak punya waktu untuk ini, aku sudah terlambat. Aku tiba di sebuah galeri dan melihat bahwa dia sudah ada di sini sedang melihat sebuah lukisan. Hei, maaf sudah terlambat. Dia berbalik sambil tersenyum. Ya, kamu pantas untuk ditunggu ya kan? Oke, izinkan aku menjelaskannya. Jadi, ya, itulah Cameron, tapi itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu ketika dia membantu di sebuah acara untuk siswa baru. Dia tidak peduli aku memakai pakaian toko barang bekas dan sepatu Catsko tidak keren. Sebaliknya, dia sudah melupakan hal-hal ini dan mulai berbicara denganku terlebih dahulu. Jadi, Jack juga ada di sana. Itulah sebabnya dia agak mengenaliku. Aku sudah banyak mengirim pesan kepada Cameron dan harus aku akui, aku rasa aku memang punya perasaan padanya. Tapi jangan salah paham.
Aku tidak tahu Lara adalah mantannya sampai aku melihat foto mereka. Ya ampun, itu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak ingin memberitahunya dan tidak hanya menghancurkan hatinya lagi, tapi juga menghancurkan persahabatan kami. Itu juga sebabnya aku tidak berani menjawab panggilan Cameron di depan Lara saat kami berada di bar. Dan aku sangat beruntung Jack tidak mengenaliku malam itu. Atau itu akan menjadi bencana total. Aku tahu aku perlu mengatakan yang sebenarnya pada Lara, tapi pertama-tama dia hanya perlu sedikit waktu lagi untuk melupakan Cameron. Aku pulang dari kencan itu dengan senyum lebar di wajahku. Tapi apa yang kulihat membuatnya langsung memudar. Seluruh koleksi make upku hancur. Apa? Siapa yang akan melakukan hal sejahat itu? Butuh waktu lama bagiku untuk menabung untuk membeli semua itu. Saat aku memeriksa apakah ada yang bisa diselamatkan, aku melihat rambut panjang berwarna biru terletak di antara barang yang porak-poranda. Marah, aku hendak pergi dan melabraknya. Tapi Kayla dan Lara sudah muncul di ambang pintuku. Kenapa mereka terlihat sangat marah? Bagaimana kamu bisa berteman denganku seperti itu padahal selama ini kamu bertemu dengan mantanku? Jadi pidatomu yang bilang kamu tidak butuh cowok hanyalah sebuah kebohongan besar agar kamu bisa mengambil pacarku, ya? Dan apakah menurutmu Cameron akan menyukai cewek sepertimu? Kamu bahkan tidak mampu membeli tas yang bagus. Benar, izinkan aku beritahu satu hal. Kamu tidak akan pernah menjadi seperti salah satu dari kami. Dan kamu tidak akan pernah cukup baik untuk Cameron. Bagaimana bisa Lara menganggapku seperti itu? Aku benar-benar ingin membantunya, seperti dia membantuku. Aku hanya punya niat baik saja, Lara. Aku tidak tahu dia adalah mantanmu saat kita pertama kali bertemu. Aku tidak segera memberitahumu karena aku tahu kamu butuh waktu lebih banyak untuk pulih. Dan aku tidak mau menyakitimu, karena aku mengagumimu dan menghargai persahabatan kita. Apa kamu ingat kelas 5 SD? Aku diejek oleh anak-anak ini dan kamu adalah satu-satunya yang membelaku. Aku cuma mau membalas budi dan membantumu juga. Tapi mendengarmu mengatakan hal itu membuatku sangat sedih. Setelah itu aku mengusir mereka dari kamarku dan mengunci pintu. Aku menolak menghadiri kuliah dan mengabaikan semua panggilan dan pesan Cameron. Mungkin Lara dan Kayla benar. Cameron dan aku tidak seharusnya pacaran. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Akhirnya beberapa hari kemudian aku harus keluar. Karena aku kehabisan makanan. Ketika aku melewati sebuah kedai kopi, aku melihat mereka, Cameron dan Lara, duduk bersama. Jadi Kayla benar. Cowok kaya seperti Cameron tidak akan pernah menyukai cewek biasa sepertiku. Aku tidak bisa lagi tinggal di asrama yang sama dengan Lara, jadi aku mengemasi barang-barangku untuk pindah dari sana. Tiba-tiba aku mendengar suara Lara. Apa kamu mau melarikan diri dari masalahmu sepertiku? Aku mengabaikannya dan terus berkemas. Kamu tahu, aku bertemu Cameron dan kami berbicara panjang lebar. Dia akhirnya memberitahuku alasan dia putus denganku. Itu karena aku terlalu bergantung padanya. Dan aku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Tapi kamu membantuku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan untuk itu, aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih. Lara, sejujurnya aku selalu ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku tahu, tapi itu tidak penting lagi. Tahukah kamu yang penting sekarang adalah menikmati kehidupan seorang jomblo yang mandiri, bukan? Oh, aku membelikanmu ini. Kayla sudah keterlaluan menghancurkan barang-barangmu. Selain itu, menurutku ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Aku membukanya. Dan ya Tuhan, berdiri di sana, dengan karangan bunga besar adalah Cameron. Jadi sepertinya aku bisa terus mengenal Cameron sekarang. Dan aku tidak perlu pindah lagi. Tapi tahukah kalian apa bagian terbaiknya? Temanku sudah kembali. Oh Tuhan, tak bisakah aku selamatkan satu dari deburan ombak yang tak kenal ampun? Apakah semua seperti yang kita lihat atau terlihat bukan mimpi di dalam mimpi? Menurut sang penyair, dunia ini dan kehidupan yang ada adalah ilusi dari realita yang tak nyata. Para filsuf menyebutnya argumen mimpi dan hipotesis mimpi. Wah, sungguh pelajaran yang menarik. Ngomong-ngomong, lihat sinar matahari yang masuk melalui tirai. Cantik sekali. Cuaca seperti ini memang membuat suasana hatimu melayang, ya? Iya, benar. Tapi ingat, tak ada bunga yang tak berduri. Sinar mentari itu mungkin tampak gemilang, tapi itu akan menyilaukan matamu. Ya, aku tahu. Para pelayan selalu memberitahuku cahaya matahari adalah musuh bagiku. Untuk mata biru sensitifku yang cantik, melihatnya sekali saja dan aku tak akan bisa melihat apapun lagi. Itulah kenapa aku tak pernah diizinkan meninggalkan kastil ini. Para pelayanku semuanya tampak identik dengan topeng itu, ya kan?
Saat aku masih kecil, tentu saja aku penasaran dan menarik salah satunya hingga lepas. Sebagai hukuman, aku tak diberi pencuci mulut seminggu penuh. Dan parahnya lagi, itu tak sebanding. Karena wajah pelayan itu sangat biasa saja. Topengnya terlihat jauh lebih baik. Bagaimanapun, kurasa yang terpenting adalah mereka merawatku dengan sangat baik. Setiap hari mereka membawakanku makanan, air, dan pakaian baru. Aku sedang menyesap sup kentang daun bawangku. Ketika ku dengar teriakan, "Biarkan aku keluar!" Penasaran, aku pergi dan sembunyi di pojok dan melihat dua pelayan berusaha mengunci gadis yang berteriak itu ke sebuah ruangan. Aku tak pernah melihat gadis itu di kastil ini sebelumnya. Aku penasaran apa dia berasal dari dunia luar. Kasihan dia. Sepertinya dia tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dunia di luar sana itu menakutkan. Mungkin itu sudah membuatnya gila. Sangat aman berada di kastil ini. Aku bisa main sepanjang hari, melukis, dan membaca. Oh, sungguh menenangkan. Tapi aku masih tak bisa berhenti memikirkan gadis malang itu. Aku penasaran apa yang akan terjadi padanya. Jeritan itu tak berhenti, dan aku rasa penasaranku menguasaiku. Jadi aku menyelinap ke kamar gadis itu. Shh, berhenti berteriak. Tak ada satupun yang mendengar. Siapa kamu? Namaku Nona. Siapa namamu? Nona itu bukanlah nama. Apa kau bodoh? Itu cuma nama. Semua di sini memanggilku begitu. Gadis ini sangat keras kepala. Dia sepertinya waspada terhadap segala hal. Gadis kecil dari dunia luar yang malang. Setelah melalui banyak kegigihan, dia beritahu aku kalau namanya Nora. Aku hendak bertanya kenapa dia di sini. Ketika tiba-tiba, dua pelayan muncul dan menyeretku pergi. Nona, Anda tak seharusnya berinteraksi dengan gadis jahat ini. Dan Anda tak boleh terlambat untuk kelas membordir Anda. Senang akhirnya bisa bicara dengan gadis seumuranku. Dan harus kuakui karena sifatnya yang kurang ajar itu, menurutku Nora itu cukup menarik. Selama kelas, aku terus memikirkan bagaimana aku bisa menyelinap dan menemuinya lagi. Aduh, jeritan gadis yang menyebalkan itu membuat jariku tertusuk. Aku berlari untuk memeriksanya, tapi para pelayan langsung menghalangi jalanku. Mungkin aku bisa memberi pengertian kepadanya? Percayalah, terakhir kali aku bicara padanya dia bersikap benar-benar normal. Para pelayan yang putus asa saling berpandangan, lalu membiarkanku mendatanginya. Seperti dugaan, saat ku dekati Nora, dia berhenti berteriak. Hei, ini Ariana. Itu nama asliku. Berteriak tak akan berguna di sini. Berpura-puralah kau mendengarkan perkataanku, maka aku akan membantumu keluar. Para pelayan cukup terkejut ketika Nora langsung menenangkan dirinya sendiri dan menunjukkan tanda mengikuti arahan. Jadi mereka biarkan kami lalu pergi. Kami mulai ngobrol, dan sejak saat itu para pelayan membiarkanku menemui Nora setiap hari. Dia beritahu aku kalau ibunya meninggal. Dia memberi Nora alamat untuk mencari ayah kandungnya yang tak pernah dijumpainya sebelumnya. Nenek Nora membantunya mengatur pertemuan dengannya dan membawanya ke titik pertemuan. Dia sangat gugup, tapi sekaligus senang akhirnya bisa ketemu ayahnya. Dan awalnya, ayahnya baik dan menawan seperti bayangannya. Tapi kemudian tak disangka, tepat setelah mereka pisah dengan neneknya, dia membawa Nora ke sini dan membiarkan orang-orang bertopeng itu menguncinya. Tapi kau beruntung berada di sini, karena di sini aman. Tidak, tidak begitu. Itu hanya apa yang mereka ingin kau percaya. Kemudian Nora memberitahuku tentang dunia luar, tentang teman-temannya, sekolah, dan mall perbelanjaan. Setiap hari, dia bahkan menggambarkan untukku lukisan dunia luar. Indahnya kenangan bersama keluarganya, ibunya yang meninggal, dan juga ayahnya, meskipun dia hanya baru sekali bertemu dengannya. Keluarga? Apa itu? Semua yang kutahu adalah para pelayan tak berwajah. Hari berikutnya ketika aku mengunjungi Nora, dia tiba-tiba mencengkramku. Sis, kita harus keluar dari sini. Apa maksudmu? Ini rumahku. Tidak, bukan. Ini penjara. Siapa yang tinggal di dalam sini 14 tahun lamanya, hah? Ini karena mataku. Aku akan buta jika aku keluar sana. Para pelayanku hanya ingin yang terbaik untukku. Itulah mengapa mereka menjagaku. Apa kau gila? Kau sudah ditipu. Coba pikirkan, apa kau tahu siapa yang melahirkanmu? Dan kenapa orang itu meninggalkanmu dengan orang-orang ini?
Atau orang-orang inilah yang membawamu pergi dari ibumu? Apa kau tak ingin tahu kebenarannya? Ini adalah rumahku, ya kan? Tapi memikirkan apa yang baru saja Nora katakan, begitu juga dunia luar yang selalu dia bicarakan setiap hari. Kurasa akan menarik untuk menjalaninya sendiri. Aku hanya harus berusaha melindungi mataku. Jadi, aku menyelinap ke ruang pembantu dan mencuri kunci pintu depan. Saat kami mendekati lorong utama menuju pintu, kami lihat seorang wanita bertopeng berdiri di dekat seorang pria. Di lengannya ada seorang gadis muda, tertidur pulas. Hah? Itu ayahku. Apa? Apa dia datang untuk menjemputmu atau apa? Apa kau tak lihat mereka semua berada di pihak yang sama? Dan dia adalah biang keladinya. Aku mengintip lebih dekat ke arah mereka dan melihat wanita bertopeng dengan rambut perak dan bergaun mewah. Bukankah itu pengujiku? Dia tinggal di ruangan besar dan mengunjungiku tiap minggu untuk menilai pembelajaran dan etiketku. Ibu, bagaimana kau akan menangani kasus ini? Tinggalkan saja dia di ruang kosong di ujung lorong. Sedangkan Nora, kurasa dia akan menyesuaikan diri dengan baik dalam waktu seminggu atau lebih. Kemudian kita bisa mulai pelajaran etiket dan budaya untuknya. Nora yang mana? Aku ingat. Lagi pula, kau harus menahan diri sedikit. Ariana, Nora, dan sekarang anak ini. Jangan biarkan daftar anak harammu jadi sepanjang lenganmu. Kalau begitu ibu bisa buang saja mereka. Kenapa repot-repot membesarkan mereka? Mereka itu cucuku. Mereka tak boleh berakhir seperti tikus jalanan itu. Dan siapa tahu, mereka mungkin akan berguna. Tapi ini harus jadi yang terakhir. Kita tak boleh ambil resiko Laura tahu tentang kita. Itu akan merusak nama baik keluarga kita. Apa kau mengerti? Aku tahu, tapi jangan takut. Karena istriku itu baik dan bodoh. Dia benar-benar tak tahu menahu tentang masalah ini. Berkat langkah cerdasmu. Jadi, apakah kami adalah anak haram pria tak berhati ini? Dan karena tipu dayanya, dia memaksa kami untuk tinggal dalam kegelapan? Aku tak ingin terkurung dan dibohongi lebih lama lagi. Kami harus kabur. Sejak saat itu, Nora terus berpura-pura dan berperilaku baik seperti malaikat, yang akhirnya membuat kami diizinkan untuk belajar bersama. Dan hari ini adalah harinya. Ariana mengalami kejang-kejang. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sesegera mungkin. Namun, sebaliknya para pelayan menelpon dokter untuk datang. Oh tidak, rencananya adalah untuk kabur ketika kami dibawa keluar. Jika dokter datang kemari, dia akan tahu kalau ruang-ruangku ini dicat dan lenganku ini akan terungkap. Oke, rencana B. Aku masih berbaring di ranjang memainkan peran jadi pasien. Sementara Nora mengunci pintu kamar lalu ke kamar mandi menjerit. Tolong, ada laba-laba raksasa di sini. Sesuai dugaan, dokter pergi memeriksa. Lalu Nora langsung menguncinya di dalam. Lalu kami segera mengambil tali simpul yang terbuat dari kain di kelas bordir dari bawah ranjang. Lalu kemudian kabur lewat jendela. Tanganku kuletakkan ke kepalaku segera setelah aku turun. Aku tak menyangka akan secerah ini di luar. Ini membakar mataku, Nora. Apa? Tak ada waktunya untuk histeris. Kau akan tamat jika terjebak di sini. Buka saja matamu dan lari. Ayo cepat. Tapi aku takut. Hah? Tak ada yang terjadi? Mataku sepertinya baik-baik saja. Tapi tak ada waktu untuk merayakan. Karena kemudian kulihat, oh Tuhan, beberapa pelayan mengejarku. Nora menarik tanganku dan lari ke arah taman. Untungnya, kami sudah di luar pandangan mereka saat guk-guk. Seekor anjing pemburu muncul entah dari mana dan menggonggong pada kami. Aku jongkok di semak-semak dan memperhatikan Nora melambaikan tangan ke anjing itu dan kemudian menepuk-nepuknya. Wah, ajaib! Anjing itu anehnya langsung jadi penurut dan menuntun kami ke tempat rahasia. Sebuah lorong seukuran anjing. Aku ragu, tapi melihat para pelayan yang mendekat ke arah kami, dengan enggan aku pun segera masuk melewatinya. Aku tak percaya kuserahkan takdirku di tangan gadis ceroboh ini. Dia bilang kita harus ke rumah neneknya segera untuk minta bantuan. Dan apa itu yang berlarian ke sana kemari di jalanan? Kenapa benda itu mengeluarkan suara berisik yang keras dan mengganggu? Dan kenapa Nora melambaikan tangan? Apa dia ingin mereka berhenti? Sayangnya, tak ada yang melakukannya karena dia bukan seorang putri.
Kami terus berjalan hingga kami temui sesuatu yang disebut Nora truk terparkir di pinggir jalan. Dia bergegas mendekat lalu membantuku naik ke belakangnya. Oh, truknya penuh dengan pisang. Kujejali mulutku penuh dengan pisang untuk mengusir laparku. Sementara pemandangan terus berubah. Truk itu berhenti, dan kami segera turun sebelum tertangkap. Aku memegangnya erat, ketakutan dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Mereka terus menatapku. Dan mode pakaian apa itu? Mereka semua tampak sangat aneh. Mungkin mereka cuma rakyat jelata. Kemudian kami gunakan kemampuan kami untuk meminta satu pria membawa kami ke rumah Nenek Nora. Oh, ini melelahkan. Wah, di luar ternyata indah sekali. Berkilauan dengan semua cahaya itu. Dan ada pameran segala benda yang ada di dunia seperti makanan, mainan, bunga, dan bahkan makhluk hidup. Iya, semuanya. Tapi yang paling penting adalah mataku tak sakit menatap semua benda berkilauan itu. Sama sekali. Nenek Nora sepertinya baik. Tapi rumahnya penuh dengan benda aneh. Sementara Nora memberitahunya apa yang terjadi, kudapati diriku sendiri merasa tersihir dengan kotak hitam yang bisa bicara di dinding. Tiba-tiba, Nenek Nora menuntun kami keluar ke truknya yang jauh lebih kecil dan membawa kami ke suatu tempat yang disebut kepolisian. Mereka semua pakai pakaian seragam yang lucu dan menghujani kami dengan lusinan pertanyaan yang membingungkan. Dan apa tepatnya kartu identitas itu? Beberapa hari kemudian, ada berita bahwa kepolisian telah menangkap yang kusebut ayahku, nenekku, dan juga para pelayan. Sesuai dugaan, dia adalah penjahat wanita. Jadi saat kekasihnya memintanya menghidupi anak-anaknya, dia sangat takut istrinya tahu. Jadi dia mengambil anak-anak ini dan mengurung mereka di kastil. Mereka kini menunggu yang disebut persidangan, yang kata Nora merupakan tempat orang jahat mendapat ganjaran. Wah, dunia luar sangat sibuk. Aku tak sadar akan ada begitu banyak wajah tak bertopeng. Dan kotak berbicara yang aneh itu masih membuatku terkejut, terutama saat seseorang memegang senjata. Nora bilang saat aku lebih bisa menyesuaikan diri dengan hidup baruku, aku akan mulai sekolah dengannya. Dan suatu hari aku bahkan akan belajar cara mengemudi truk yang lebih kecil itu. Tapi pertama-tama, dia akan mengajariku cara dandan seperti yang lainnya. Dan menggunakan balok ini untuk berkomunikasi dengan mereka. Dunia ini membingungkan. Tapi aku yakin dengan bantuan Nora aku akan segera bangkit. Meski sebatas supaya aku tahu cara menanggapi tetangga yang tampan itu. 98, 99, dan satu lagi. Dan 200.000 follower. Hah, sepertinya aku memberikan kesan yang cukup besar pada dunia. Hai. Kalian sedang melihat influencer kecantikan dan gaya hidup terhot di Park Springs High School. Cantik dan pintar. Aku punya keduanya. Hah. Tidak mengherankan, kan? Jelas sekali, cewek sepertiku mendapat banyak perhatian. Oh, itu Ben si kutu buku kami, fanboy nomor satuku. Dia selalu mengikutiku berkeliling sekolah dan menawarkan bantuan padaku dalam, segala hal. Aku tak menyalahkannya, maksudku pada dasarnya akulah ratunya. Hai Ben, aku tidak melihatmu di lokerku seperti biasanya. Apa kamu tidak apa? Aku kehabisan uang hari ini, jadi tunggu. Ben, jangan berkata seperti itu. Orang akan mengira aku memalakmu atau semacamnya. Aku tidak pernah meminta makanan dan benda-benda itu. Iya, kamu tidak, maaf. Oke, jadi itu aneh. Kemudian segalanya menjadi lebih aneh saat aku mendengar Christine memberitahu teman-temannya bahwa setelah terekspos, follower penyanyi IG anonim telah meroket hingga 500.000 follower. Tapi masalahnya, dia bersekolah di sini. Dia bukan siapa-siapa di kelas bio. Stella. Stella bergegas melewatiku menuju kelas, diikuti oleh segerombolan orang yang mencoba mengambil fotonya dan memintanya untuk bernyanyi. Bla bla bla. Beberapa anak cowok bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang setelah kelas berakhir. Ya ampun. Apa yang mereka pikirkan? Dia bisa berakting menjadi cewek rapuh dan membingungkan para pecundang ini, tapi dia tidak membodohiku. Skenarionya yang dimainkan terlalu berlebihan. Tapi, kenapa Ben terburu-buru mendekatinya? Benar-benar pengkhianat. Ben?
Di mana PR-ku? Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan yang lebih baik selain, aku pergi keluar tadi malam. Ini omong kosong. Aku baru saja mendengar dia menawarkan untuk membantu Stella mengerjakan PR-nya. Dan coba tebak, cewek ini yang masih dengan penampilan nona pemalu kecilnya memberitahu Ben bahwa dia bisa mengerjakan esainya sendiri. Apa dia pikir dia itu Beyonce atau semacamnya? Bertingkah angkuh dan mengira dia adalah mercusuar alam semesta? Aku sangat marah. Jadi dia ingin merasakan ketenaran ya? Anggap saja sebagai senior di bidang ini, setelah mengalami sisi buruknya, sudah saatnya aku mengajari dia sopan santun. Setelah itu, aku memastikan dia menjadi topik utama setiap pembicaraan di sekolah. Hei, dia perlu mempelajari cara kerja permainan ketenaran ini. Semua orang terkikik, menunjuk, dan berbisik di belakang punggungnya. Dia harus menutupi dirinya dengan hoodie yang menyembunyikan separuh wajahnya dan berjalan melewati sekolah dengan cemas. Ya, aku tahu betul perasaan paranoid itu ketika kamu terobsesi dengan kenapa orang terus memandangmu dengan aneh. Lalu suatu hari aku sedang meletakkan buku-bukuku kembali ke lokerku saat aku melihat sekilas seseorang berlari melewatiku sambil menangis. Itu adalah Stella. Dan dia menjatuhkan catatan yang berbunyi, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah muncul di sekolah. Lagi, kamu konyol. Astaga, apakah orang-orang mengatakan hal ini? Ini terlalu kasar. Apa yang terjadi? Astaga, ya ampun. Dia tidak mengira akulah yang menulis ini, kan? Sejak hari itu, Ben benar-benar mengabaikanku. Dan lebih buruk lagi, dia terpaku pada Stella yang menghiburnya saat orang-orang membicarakan dia di belakang. Astaga. Lalu suatu hari, aku sedang mengikat tali sepatu dan aku mendengar beberapa pemandu sorak mencoba membuka telepon seseorang. Tepat pada saat itu, Stella keluar dari kamar mandi. Kesal melihat orang lain melanggar privasinya, dia mencoba melawan. Tapi astaga, si wallflower ini bahkan tidak bisa membuat mereka bergeming. Baiklah, aku akan membantunya. Tapi cuma kali ini saja. Dasar payah. Kamu kira kamu yang menguasai tempat ini sekarang cuma karena kamu terkenal? Katakan pada Ben aku tidak menaruh catatan itu di lokermu. Lebih baik lagi telepon dia sekarang. Oh, ayolah. Lari saja ke bangku penonton dan beritahu si kutu buku itu. Pergi. Apa yang kalian lihat? Aku pergi ke bangku penonton dan menemukan Ben sedang menghibur Stella. Sekarang bagaimana? Mengadu padaku lagi? Sebenarnya, Stella baru saja memberitahuku kalau bukan kamu menulis surat itu. Bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Jadi, kamu terus terang saja melakukan apapun yang aku perintahkan? Jangan pedulikan dia. Memang seperti itulah dia. Agak kasar tapi benar-benar teman yang baik. Aku tidak punya teman. Ya, aku sudah mempelajarinya dengan susah payah. Di masa-masa awal aku menggunakan Instagram, satu-satunya teman yang aku percaya memposting video saat aku sedang berganti pakaian di kamar mandi sekolah. Aku masih menyimpan kaosku di dalam bajuku, tapi itu memberikan pelajaran kejam tentang persahabatan dan ketenaran. Saat kamu terkenal, orang akan selalu menginginkan sesuatu darimu. Kamu tidak bisa percaya siapapun. Kamu mendengarkanku? Stella. Siapa itu? Liam, teman Stella dari klub musik. Mereka terlihat serasi bersama ya kan? Apa? Apakah kamu iri padanya atau apa? Untuk cewek konyol itu? Ben tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Hah? Dia tidak pernah menatapku seperti itu lagi. Sekarang aku bukan lagi ratu Instagram. Itu berarti aku bukan lagi ratunya. Memang benar tidak ada orang yang bisa kupercaya. Beberapa hari kemudian, ada pertandingan rugby besar. Kami melawan sekolah saingan kami di final. Dan Stella menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan wali kota dan stasiun TV lokal pun muncul. Gila, Ben adalah bagian dari tim Evie. Jadi ketika beberapa cowok memberitahuku Ben ingin bicara denganku, aku pergi ke ruang Evie untuk menemukannya. Apa yang ingin dia bicarakan? Semoga saja tidak ada kaitannya dengan Stella. Tapi sesampainya di sana, tidak ada seorang pun di sekitar. Hah? Tepat pada saat itu, layar memperlihatkan Stella naik ke podium bersiap bernyanyi. Namun alih-alih melodi yang menenangkan,
Serangkaian suara aneh yang terdistorsi keluar dari mikrofonnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Ashley? Dia mendorongku ke samping dan buru-buru memperbaiki sound system. Dan semenit kemudian, keadaan kembali normal dan Stella dapat memulai kembali lagunya. Ben menatapku dengan pandangan menuduh, lalu menyeretku ke belakang bangku penonton, di mana kami bertemu dengan Stella dan Liam. Lalu Ben memberitahunya bahwa aku telah mengacaukan mikrofonnya. Bagaimana bisa dia mengira aku mampu melakukan hal sejahat itu? Sementara itu, orang Liam ini turun tangan dengan mengatakan bahwa itu mungkin kesalahan teknis. Ya, terserahlah, aku mau pergi. Tapi Liam menyusulku. Aneh, bukankah dia dan Stella punya perasaan? Ia langsung membantahnya dan mengatakan mereka hanya kenalan dari klub musik. Tapi kamu, aku sudah lama ingin lebih dekat denganmu. Kamu adalah ratu Instagram sejati, bukan Stella. Wow, orang ini buaya kelas atas. Semenit yang lalu, tangannya melingkari Stella. Dan sekarang dia mencoba untuk merayuku. Dia bahkan mulai mencondongkan tubuhnya untuk mencium pipiku. Dengan cepat, aku menghindarinya saat aku melihat ekspresi muram Stella dari belakang. Astaga, sudah waktunya untuk keluar dari sini. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Semua stres ini berdampak buruk bagi kulitku. Jadi, aku dengan grogi berjalan di sepanjang koridor sekolah ketika Stella menghampiriku. Itu kamu, kan? Kamu jahat sekali padaku. Mengancam akan menghapus akun IG-ku karena kamu cemburu Ben meninggalkanmu demi aku. Sekarang semuanya benar-benar hilang. Dan itu semua salahmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan akun bodohmu. Ya, aku bergosip tentangmu untuk sedikit mengacaukanmu. Tapi cuma itu saja. Dan kamu pikir aku juga melakukannya? Permisi. Apakah dia mengabaikanku begitu saja? Dan itulah Ben, temanku yang mengabaikanku tepat pada saat aku sangat membutuhkannya. Dan aku tidak pernah mengancam akan menghapus akunnya. Kenapa dia buat-buat? Apakah dia cemburu padaku dan Liam kemarin? Apa ini? Pesan tak terduga dari Liam berbunyi. Hai Ashley, jangan khawatir sayang, aku mendukungmu. Bagaimana menurutmu kalau kita bertemu jam 8 malam di taman? Si brengsek bermuka dua yang tak tahu malu ini. Apa yang dia lakukan kali ini? Jadi, setelah kelas selesai, aku memasukkan catatan ke loker Stella, berpura-pura menjadi Liam dan berkata, aku punya kejutan untukmu. Sampai jumpa jam 8 malam di taman. Aku tiba tepat waktu dan menemukan Liam sudah menunggu. Dia terus melakukan tindakan gila ini seolah dia jatuh cinta padaku atau semacamnya. Aku bisa membantumu membuktikan segalanya. Dan aku cuma meminta satu permintaan kecil. Yaitu kalau kamu mau jadi pacarku. Kamu bisa melakukan itu? Tapi bagaimana caranya? Ya, kamu bisa saja menyalahkan orang lain. Misalnya, Ben. Oh sayang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Datang saja padaku dan biarkan cowokmu ini yang menanganinya. Orang ini membuatku ingin muntah. Tapi aku tetap harus bersikap tenang agar aku bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh cowok ini. Kedengarannya menarik, tapi aku ingin tahu lebih banyak. Bagaimana kamu akan melaksanakan rencana brilianmu? Sayang, aku sudah memiliki semua bukti di tanganku. Maksudmu? Benar. Akulah yang menghapus akun IG Stella dan aku tahu cara untuk menyalahkan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Ashley, aku membiarkan rasa cemburuku membutakanku. Jadi ketika aku melihatnya meraihmu tepat di depanku, aku baru saja melakukan hal bodoh. Setidaknya kamu bukan satu-satunya orang bodoh di sini. Dia mempermainkan kita berdua. Dan sebagai catatan, dia bukan tipeku. Tipemu? Coba ku tebak. Seseorang seperti Ben? Dia sangat bodoh sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Tapi, kamu lebih mirip tipenya daripada aku. Selain itu, cara dia meninggalkanku saat aku sangat membutuhkannya. Ashley, aku tidak bermaksud menyakitimu seperti itu. Kamu selalu berada di sana sepanjang waktu? Ya, aku sudah mendengar semuanya, termasuk bagian tentang bagaimana perasaanmu terhadapku. Dengar, itu tidak seperti yang kamu pikirkan.
Aku tidak menyukai Stella seperti itu. Masalahnya adalah aku melihatnya bernyanyi di kedai kopi dan langsung menyadari bahwa dia adalah penyanyi anonim favoritku di Instagram. Jadi, aku tidak sengaja mengungkapkan identitasnya secara online. Satu hal mengarah ke hal lain. Aku merasa sangat bersalah sehingga aku ingin membantu di sisi Stella dan tanpa sengaja mendorongmu menjauh. Dan bukan berarti aku tidak mempercayaimu. Setelah kamu pergi, ku coba yakinkan semua orang kamu tidak melakukannya, tapi mereka tidak mempercayaiku. Lalu Stella menunjukkan padaku catatan di lokernya tentang Liam yang mengajaknya kencan. Dan aku mengenali tulisan tanganmu. Aku jadi khawatir. Jadi, kamu tidak menyerangku? Ya, aku tahu kamu terkadang terlihat dingin. Tapi jauh di lubuk hati, hatimu baik. Jadi, ternyata Stella menjadi viral, berarti beberapa penyanyi lounge lokal kehilangan banyak pertunjukan. Jadi dia menyewa Liam untuk menghapus akun Stella selamanya. Orang ini bukan main-main. Catatan itu, pemandu sorak, kecelakaan mikrofon. Dia bertanggung jawab atas semuanya. Beruntungnya aku berhasil mengaktifkan mode rekaman di ponselku untuk seluruh percakapanku dengannya. Jadi keesokan harinya, aku melaporkannya ke kepala sekolah. Ya, tidak ada perbuatan buruk yang luput dari hukuman. Jadi aku harap dia menikmati masa hukumannya, Liam. Lalu aku tidak lagi bersolo karir. Aku punya teman baru di sisiku, yang sekarang telah keluar dari media sosial dan menikmati hasratnya untuk bernyanyi. Dan band tetaplah band. Orang bodoh, tapi orang bodoh milikku.